Pemuda miskin yatim piatu diusir dari desanya karena dianggap pembawa sial. Akhirnya ia tinggal sendirian di hutan namun pejabat ini menolongnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti desa Seruni, menempel dingin di kulit. Di sebuah gubuk bambu yang paling ujung, Oman, 21 tahun, berlutut di sampang sebuah dipan kayu. Tangannya menggenggam erat tangan ibunya, Sri, yang terkulai lemas. Demam tinggi telah menghanguskan tubuh renta wanita itu selama 3 hari. Tak juga reda meski Oman telah memberikan segala ramuan yang ia tahu dari almarhum ayahnya, seorang ahli tanaman obat. Bertahan, ibu, bisik Oman, suaranya parau, matanya merah, lebih karena kelelahan daripada tangis. Air matanya seolah sudah mengering sejak pemakaman ayahnya 3 tahun lalu. Terseret arus sungai yang meluap hingga menenggelamkan sang pencari ikan. Di luar, desa mulai bergerak. Asap membubung dari dapur-dapur. Suara ternak bersahutan. Namun, sepi yang aneh menyelimuti area sekitar gubuk Oman. Seolah ada garis tak kasat mata yang memisahkan mereka dari kehidupan desa. Di balai rumah Mbah Karto, tetua adat yang paling dihormati sekaligus paling ditakuti, berkumpul suara-suara berbisik. Mbah Karto sendiri duduk bersila, matanya terpejam, seolah mendengarkan sesuatu dari alam gaib. Di hadapannya, Jumadi, si dukun desa, mengeluarkan segenggam biji-biji keramat dan menebarkannya di atas kain mori putih. Angin sial berembus dari arah barat, gumam Jumadi, matanya melotot melihat susunan biji yang jatuh. Sejak lelaki tua itu pergi, arwahnya tak tenang. Ia menarik istrinya untuk menyertai, dan anak itu. Ia menekankan, anak itu menjadi salurannya. Ia membawa ketidakberuntungan. Lihatlah ladang kita yang mulai diserang hama, anak-anak yang batuk tak sembuh-sembuh. Semua berawal dari kesedihannya yang mengundang malapetaka. Mbah Karto mengangguk pelan, seraya membuka mata. Kesedihan yang berlarut adalah egoisme yang mengusir dewa-dewa penjaga desa. Darah duka itu mencemari tanah kita. Berita itu menyebar lebih cepat daripada kabar penyakit itu sendiri. Para ibu mulai melarang anak-anak mereka mendekati gubuk Oman. Ketika Oman keluar untuk mengambil air dari sumur umum, kerumunan yang sedang bercengkrama tiba-tiba diam, lalu membubarkan diri satu persatu dengan pandangan menghindar. Hanya Ibu Sari, janda tua yang anaknya pernah ditolong Oman, yang berani menyambutnya dengan pandangan penuh belas kasih, sebelum cepat-cepat pergi setelah ditegur suara keras dari suaminya. Malam harinya, kondisi Ibu Sri memburuk. Nafasnya tersengal-sengal, seperti ikan kehabisan air. Oman menggenggam tangannya, merasakan dingin yang mulai merambat dari ujung jari. Ibu, jangan tinggalkan aku sendirian. Ratapnya, pecah sudah benteng ketegarannya. Suara tangisnya yang lama terpendam akhirnya meledak, menyayat kesunyian malam. Tangisan itu terdengar oleh tetangga terdekat. Bagi mereka, itu bukan tangis kesedihan, melainkan lolongan kesialan. Bagi Mbah Karto yang mendengarnya dari balai rumahnya, itu adalah konfirmasi. Dia meratapi nasibnya, dan nasib itulah yang akan dibagikan kepada kita semua jika ia tetap di sini. Fajar menyingsing ketika nafas terakhir Ibu Sri menguap, halus seperti embun yang lenyap di telan matahari. Oman terduduk lemas, tubuhnya gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Ia telah menjadi sebatang kara, sepenuhnya. Namun, kepedihan mutlaknya tak diberi ruang. Sebelum matahari sepenuhnya naik, sekelompok pria yang dipimpin oleh Kepala Desa Madi dan didampingi Mbah Karto, sudah berdiri di depan gubuknya. Wajah Kepala Desa Madi tegang, penuh konflik antara tugas dan kemanusiaan. Oman, kata Kepala Desa Madi, suaranya rendah namun tegas. Kami turut berduka cita. Namun, keputusan adat telah diambil. Keberadaanmu di sini dianggap membawa ketidakseimbangan. Untuk kebaikan desa, dan mungkin juga untuk dirimu sendiri mencari ketenangan baru, kau harus pergi. Mbah Karto menatapnya dengan mata tajam. Angin sial mengikutimu, anak muda. Heningkanlah dirimu, agar desa ini kembali tentram. Pergilah sebelum matahari terbenam besok. Jangan biarkan dukamu mencemari bumi leluhur ini lebih dalam. Oman memandangi mereka. Rasa sakit, pengkhianatan,
dan kemarahan yang membara bergejolak di dadanya. Namun, di hadapan kekuatan adat yang seolah menyatu dengan tanah dan udara desa itu, dirinya terasa sangat kecil, sangat rapuh. Perlawanan tak ada gunanya. Ia melihat ke wajah-wajah tetangga yang mengintip dari balik pintu dan jendela. Tak ada satupun pandangan yang membela. Hanya ketakutan dan kelegaan yang tersembunyi. Dengan sisa tenaga terakhir, Oman mengangguk perlahan. Ia tak berkata sepatah kata pun. Kata-kata telah menjadi barang mewah yang tak mampu lagi ia keluarkan. Angin pagi berhembus, membawa kabut pergi, namun meninggalkan hawa dingin yang lebih menusuk. Angin itu, bagi warga desa Seruni, adalah angin pembersih. Bagi Oman, itu adalah angin sial pertama yang benar-benar menghempaskan seluruh hidupnya ke dalam ketidakpastian yang gelap. Hari itu terasa lebih berat dari batu giling. Setelah tubuh ibunya dimandikan oleh Ibu Sari dan beberapa wanita lain yang masih berani, meski dengan pandangan was-was dan gerak cepat, dan disemayamkan di ruang tengah gubuk, Oman duduk termangu. Kematian ibunya terasa seperti satu-satunya akar yang tersisa tercabut, membuatnya terombang-ambing di ruang hampa. Namun, kesedihan itu tak diberi ruang untuk tumbuh tenang. Ia merasakan mata-mata mengawasi dari luar, seolah kematian ibunya adalah tontonan sekaligus bukti akhir dari kutukan yang ia bawa. Sore hari, datanglah utusan. Jaka, putra kepala desa Madi yang sebaya dengan Oman, berdiri di ambang pintu dengan wajah campur aduk antara rasa bersalah dan kewajiban. Om, bapakmu di balai desa minta ketemu. Sekarang, katanya, menghindari kontak mata. Oman hanya mengangguk. Ia memakai kemeja lusuhnya yang terbaik, kain sarung yang sudah tipis, lalu mengikuti Jaka. Dalam perjalanan, anak-anak kecil berhenti bermain, menatapnya seperti melihat hantu. Seorang ibu cepat-cepat menarik anaknya masuk ke dalam rumah, mendorong daun pintu kayu hingga terkunci dengan kencang. Balai desa, sebuah bangunan joglo kayu yang kokoh, menjadi saksi bisu keputusan-keputusan penting di Seruni. Saat Oman masuk, suasana di dalamnya tebal bagai kabut. Kepala desa Madi duduk di kursi tengah. Wajahnya seperti memikul seluruh gunung di wilayah itu. Di samping kanannya, Mbah Karto duduk tegak. Kedua tangannya bertumpu pada tongkat ukiran ular yang selalu dibawanya. Matanya tajam, memandang Oman seperti mengamati serangga beracun. Beberapa tetua lain duduk di kursi-kursi samping. Wajah-wajah mereka keras, terpahat oleh keyakinan atau mungkin ketakutan. Duduklah, Oman. Suara kepala desa Madi pecah menyapu kesunyian, berat dan tanpa kehangatan. Oman duduk di bangku kayu rendah yang disediakan, tepat di tengah ruangan, seolah menjadi terdakwa. Bau kapur barus dan anyaman bambu basi memenuhi udara. Kami telah berbicara, kepala desa memulai, menatap ke arah tangan yang terkunci di pangkuannya sendiri. Berbicara panjang lebar untuk masa depan Seruni. Ia berhenti, mencari kata-kata. Kematian ibumu, Sri, adalah pukulan terakhir. Pertanda bahwa kesialan yang mengikutimu tidak akan berhenti selama kau masih di sini. Ladang jagung keluarga Pak Roni di Bukit Selatan diserang hama tiba-tiba minggu lalu. Anak Budarsi demam panas dan mengigau, menyebut namamu. Bahkan sumur di ujung desa jadi keruh. Setiap kali ia menyebutkan satu bencana, para tetua mengangguk kompak. Mbah Karto akhirnya menyela. Suaranya serak namun penuh wibawa. Alam berbicara, anak muda. Arwah orang tuamu gelisah. Mereka tak bisa pergi tenang karena melihatmu menderita di sini, dan penderitaanmu itu meracuni tanah, air, dan udara desa ini. Mereka menarik ibumu untuk ikut, dan mereka akan terus menarik yang lain jika kau tetap di sini, karena kau adalah penghubung dunia ini dengan kegelisahan mereka. Oman merasa dadanya sesak. Saya tidak melakukan apa-apa, Mbah. Saya hanya merawat ibu. Itulah masalahnya. Bentak salah seorang tetua, Pak Roni sendiri, pemilik ladang jagung yang rusak. Kau membawa aura sedih dan kemalangan kemanapun kau pergi. Kau seperti awan hitam di musim kemarau. Kepala desa Madi mengangkat tangan, meminta tenang. Ia melihat ke arah Oman, dan untuk sesaat, Oman melihat sedikit belas kasihan yang tersisa di matanya, sebelum akhirnya tenggelam oleh tekanan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Keputusan ada tidak bisa diganggu-gugat, Oman. Untuk kebaikan bersama, demi agar Seruni bisa bernapas lega dan dewa penjaga desa kembali meridhel, kau harus pergi.
Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan dingin. Pergi? Kemana, Pak? Tanya Oman, suaranya hampir tak terdengar. Itu urusanmu, sahut Mbah Karto keras. Jauh dari sini, menyeberangi sungai besar, masuk ke hutan, atau ke desa tetangga. Yang penting jangan di wilayah Seruni lagi. Tapi, ini tanah kelahiran saya. Makam ayah dan ibu saya ada di sini. Dan keberadaanmu lah yang mengganggu tidur mereka. Mbah Karto mengetukkan tongkatnya ke lantai kayu. Dengarlah, kau diberi waktu sampai bulan purnama besok malam. Itu sudah lebih dari cukup. Manfaatkan untuk membersihkan diri, berdoa, dan pergi. Jika fajar menyingsing setelah bulan purnama dan kami masih melihat bayanganmu di sini. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, namun ancamannya jelas. Eksistensi Oman sudah dianggap sebagai pelanggaran yang harus dinyahkan. Kepala desa Madi menghela napas panjang. Ambil apa yang kau perlukan, Oman. Makanan, pakaian. Kami, desa akan memberimu bekal untuk perjalanan. Itu yang bisa kami lakukan. Sebuah pemberian yang terasa seperti sogokan untuk mempercepat kepergiannya. Oman memandang satu persatu wajah di hadapannya. Tak ada yang membelanya. Tak ada yang meragukan keputusan ini. Ia hanyalah harga yang harus dibayar untuk kembalinya, keseimbangan. Rasa sakitnya perlahan berubah menjadi kebas. Penerimaan yang pahit terhadap takdir yang tak lagi bisa dilawan. Dengan sisa harga diri terakhir, Oman berdiri. Ia tidak membungkuk hormat seperti biasanya. Ia hanya menatap lurus ke arah kepala desa Madi, lalu ke Mbah Karto. Baik, katanya, satu kata yang mengandung segalanya. Kepahitan, kepasrahan, dan pelepasan. Saya akan pergi. Ia berbalik dan meninggalkan balai desa. Langkahnya tidak terburu-buru, tidak juga tertatih. Ia berjalan dengan tenang yang mengerikan, menelan setiap tatapan penuh kelegaan dari warga yang berkerumun di luar. Di sanalah, di bawah langit sore yang mulai jingga, Oman merasa dirinya benar-benar mati bagi desa ini. Dan bagi dirinya sendiri, sebuah kehidupan yang lebih keras dan sunyi, telah menunggu di seberang sungai. Bekal yang dijanjikan tak berarti baginya. Satu-satunya yang ia bawa adalah ingatan akan sebuah rumah yang bukan lagi rumah, dan hati yang terkunci mati oleh keputusan pahit dari tempat yang dulu ia sebut keluarga. Fajar di hari keberangkatan Oman menyingsing dengan warna kelabu. Langit seperti berkerudung kabut rendah, seolah ikut berkabut. Di dalam gubuknya yang kini sunyi dan terasa asing, Oman sudah siap. Tas kain usang yang dulu dipakai ibunya untuk ke pasar, kini diisi dengan 2 potong baju tambahan, kain sarung tipis, pisau lipat kecil peninggalan ayahnya, pemantik api batu, dan buku catatan penjaga hutan tua yang ia temukan. Ia juga membungkus nasi sisa dan sepotong ikan asin yang diberikan diam-diam oleh Ibu Sari semalam. Itu satu-satunya tanda kebaikan yang ia terima. Ia berdiri sejenak di depan altar sederhana tempat foto orang tuanya. Fotografi hitam putih yang buram, satu-satunya bukti kenangan yang tersisa. Saya pergi, Ibu, Bapak, bisiknya, suara serak. Mereka tidak mengizinkan saya menjaga kalian. Rasa sesak itu datang lagi, tapi ia menahannya. Tangis tidak akan mengubah apapun. Ia membungkus foto itu dengan daun pisang kering dan menyimpannya dengan hati-hati di dasar tas. Saat ia membuka pintu gubuk, sekelompok orang sudah menunggu. Bukan untuk mengantar, tetapi untuk memastikan. Mereka adalah para pemuda yang ditunjuk Mbah Karto, dipimpin oleh Jono, si tukang jagal yang badannya besar dan dikenal temperamental. Wajah Jono tak bersahabat. Sudah siap, Oman? Tanyanya. Nada suaranya menantang. Jangan sampai kita harus membawamu keluar. Oman mengabaikannya. Ia mengunci gubuknya dengan seutas tali. Sebuah tindakan yang sia-sia karena ia tahu mungkin gubuk ini akan dijarah atau dibongkar begitu ia pergi, lalu memanggul tasnya. Langkah pertama ia ayunkan meninggalkan pekarangan, menuju jalan setapak yang membelah desa. Berita tentang kepergiannya sudah menyebar. Di sepanjang jalan, pintu-pintu rumah sedikit terbuka, mata-mata mengintip dari balik celah. Beberapa orang tua duduk di beranda, memandangnya dengan ekspresi campur aduk. Ada yang menunjukkan belas kasihan samar, tapi lebih banyak yang menunjukkan kelegaan. Seorang anak kecil, mungkin berusia 4 tahun,
lari mendekati Oman dengan wajah polos. "Oman, mau kemana?" Sebelum Oman bisa menjawab, ibunya menyambar anak itu dengan kasar, menariknya ke dalam rumah sambil berteriak, "Jangan dekat-dekat, nanti ketularan sial." Perkataan itu seperti cambuk di udara. Oman terus berjalan, tapi telinganya menangkap bisik-bisik yang mulai keras. Dia bawa-bawa tas. Isinya apa? Ya? Barang-barang pusaka sial mungkin. Syukurlah akhirnya pergi juga. Semoga sawah kita pulih. Lihat mukanya, dingin sekali, kayak setan. Ketika ia melewati rumah kepala desa Madi, sang kepala desa berdiri di teras. Wajahnya tegang. Sebuah bungkusan kecil tergeletak di tangga. Oman mengerti. Itu bekal yang dijanjikan. Tanpa kata-kata, kepala desa mengangguk singkat, lalu masuk ke dalam rumah, tidak sanggup menahan pandangan lebih lama. Oman tidak mengambil bungkusan itu. Ia tidak mau menerima belas kasihan yang munafik. Biarlah makanan itu dimakan ayam. Puncak penghinaan datang ketika ia hampir mencapai batas desa, di dekat pohon beringin besar tempat ia biasa duduk dulu. Di sana, sekelompok anak laki-laki berusia belasan tahun, beberapa di antaranya dulu pernah bermain dengannya, sudah menunggu dengan kerikil di tangan. "Pergi, Oman pembawa sial!" teriak salah satu dari mereka, melemparkan sebuah kerikil yang mengenai paha Oman. "Bawa kabur kesialanmu!" teriak yang lain, diikuti lemparan kerikil lainnya. Oman berhenti. Rasa sakit fisik dari lemparan itu tak seberapa dibandingkan dengan luka di hatinya. Ia menatap mereka satu persatu. Tatapannya bukan marah, tapi sebuah kekecewaan yang sangat dalam. Sebuah pengakuan bahwa segala ikatan masa kecil telah terputus. Tatapan itu membuat beberapa anak menjadi ragu. Lemparan mereka berkurang. Jono, yang mengikuti dari belakang, tertawa kasar. "Cepat jalan. Kau tidak diinginkan di sini." Oman memalingkan wajah. Di depannya, membentang sawah hijau yang dulu ia bantu tanam, dan di seberangnya, sungai besar berwarna coklat kehijauan yang memisahkan desa dengan rimba raya yang gelap. Hutan itu seperti dinding raksasa berwarna hijau tua, menunggu dengan segala misteri dan bahayanya. Dengan langkah mantap, meski hati remuk redam, Oman menuruni tanggul sawah, menyeberangi pematang, dan menuju tepi sungai. Air sungai mengalir deras, menghanyutkan segala sesuatu. Ia mencari tempat yang dangkal, tempat batu-batu besar membentuk jejak untuk diseberangi. Saat kakinya menyentuh batu pertama di tengah sungai, ia berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang untuk yang terakhir kali. Dari kejauhan, ia bisa melihat atap-atap rumah desa Seruni, asap dapur pagi yang mengepul, dan siluet orang-orang yang masih berdiri menatapnya. Mereka tampak kecil, seperti miniatur dari dunia yang sudah tidak lagi menjadi miliknya. Di sanalah, di tengah sungai yang membelah dua kehidupan, Oman merasakan sebuah perpisahan final. Bukan hanya perpisahan dengan desa, tapi dengan identitasnya sebagai bagian dari komunitas manusia. Air yang mengalir deras di kakinya seolah menyapu habis sisa-sisa ikatan terakhir. Ia menarik napas dalam, memandang ke arah hutan yang gelap di seberang. Ketakutan ada, tapi lebih dominan adalah tekad untuk bertahan. Jika manusia menolaknya, maka ia akan mencari belas kasihan dari alam. Dengan langkah terakhir yang mantap, ia mencapai tepi seberang. Tanah di sini lebih lembab, dipenuhi akar-akar dan dedaunan basah. Ia tidak menoleh lagi. Ia masuk ke dalam kerimbunan pepohonan, di mana cahaya matahari tersaring menjadi remang-remang. Suara desa perlahan menghilang, digantikan oleh kicau burung yang asing, desir angin di daun, dan gemericik air yang jauh. Ia sendiri, sepenuhnya sendiri. Namun, dalam kesunyian yang mencekam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, ia merasa bisa bernapas lega. Di sini, tidak ada yang akan memanggilnya pembawa sial. Di sini, ia hanya akan menjadi Oman, seorang manusia yang harus berperang dengan hutan untuk bertahan hidup. Bekal terberatnya bukan makanan di tas, tapi luka pengkhianatan yang ia bawa dalam dada, dan tekad baja untuk membuktikan bahwa ia bukanlah kutukan, tetapi seorang yang layak untuk hidup. Hutan itu menelan Oman seperti rahang raksasa yang lembab dan gelap. Suara gemerisik dedaunan kering di bawah kakinya terasa nyaring, mengganggu kesunyian yang begitu pekat sehingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri.
Setiap lenguhan angin yang menerpa kanopi pohon tinggi di atasnya membuatnya tertegun, waspada terhadap bahaya yang tak terlihat. Hari pertama berlalu dengan berjalan tanpa arah yang jelas, hanya menjauhi desa dan menyusuri aliran sungai kecil sebagai penuntun agar tidak berputar-putar. Kelelahan dan kelaparan mulai menggerogoti tubuhnya yang kurus pada hari kedua. Bekal nasi dan ikan asin dari Ibu Sari sudah habis. Rasa haus ia atasi dengan air sungai yang dijilati dengan tangan, tapi perutnya keroncongan dengan keras. Ia mencoba mengunyah tunas muda yang ia kenal aman, tapi itu hanya menipu perut sesaat. Saat matahari mulai condong ke barat, membuat bayangan di hutan menjadi semakin panjang dan menyeramkan, Oman hampir menyerah. Kakinya lecet, semangatnya terkikis. Ia duduk bersandar pada sebuah pohon meranti raksasa, menutup mata, mempertanyakan apakah hidup ini masih layak dipertahankan. Tiba-tiba, hidungnya menangkap aroma asap yang sangat samar. Bukan asap kebakaran hutan yang tebal, tapi asap kayu bakar yang tipis, seperti dari perapian yang kecil. Insting bertahan hidupnya berdenyut. Asap berarti api. Api berarti manusia. Tapi setelah pengalaman di desa, ketakutan akan manusia justru lebih besar daripada kelegaan. Namun, rasa lapar dan haus yang mendera mengalahkan segala pertimbangan. Dengan hati-hati, ia bangkit dan mengendap-endap mengikuti aroma itu, berhati-hati untuk tidak membuat suara. Aroma asap itu membawanya ke sebuah bukit kecil. Dan di sana, tersembunyi di balik tirai akar gantung dan tanaman perdu, berdiri sebuah struktur. Bukan sekadar gubuk, tapi sebuah pondok kayu yang jelas dibangun dengan keterampilan. Atapnya dari sirap kayu ulin yang sebagian sudah melengkung dimakan usia, dindingnya dari papan-papan kayu meranti yang disusun rapat, meski sekarang banyak yang lapuk dan berlubang. Sebuah cerobong asap kecil terbuat dari tanah liat mencuat dari salah satu sisi, dan dari situlah asap tipis itu keluar, meski tampaknya sudah lama padam. Oman mendekat dengan penuh kehati-hatian. Pintunya berupa papan kayu yang tergantung miring pada engsel besi berkarat. Dengan hati-hati, ia mendorongnya. Suara berderit panjang memecah kesunyian. Di dalamnya, kegelapan menyambut, diselingi oleh sinar matahari yang masuk dari celah-celah papan dan atap. Namun, matanya segera menyesuaikan diri. Ruangan itu kecil, berdebu, penuh dengan sarang laba-laba. Tapi tata letaknya masih jelas. Sebuah perapian sederhana di tengah dengan abu dingin, sebuah dipan kayu di sudut yang kasurnya sudah menjadi lapuk dan berjamur, dan yang paling menarik, sebuah meja kerja kayu kasar yang masih kokoh. Di atas meja itu, tertumpuk beberapa benda. Dengan rasa ingin tahu yang mengalahkan kehati-hatian, Oman mendekat. Ada sebuah cangkul kecil yang berkarat, kapak dengan mata yang sudah tumpul, beberapa botol kaca kosong berdebu, dan yang paling membuat jantungnya berdebar, sebuah buku catatan tebal dengan kulit dari kulit kayu yang dijahit dengan tali. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku itu. Halaman-halamannya sudah menguning, rapuh, dan tulisan di dalamnya ditorehkan dengan tinta yang sudah memudar, dalam huruf-huruf yang sederhana namun jelas. Hari ini, 12 Juni 1978, mulai bertugas sebagai penjaga hutan wilayah 4, Sungai Seruni. Pondok ini dibangun kakek buyutku dulu. Semoga bisa menjaganya dengan baik. Oman membalik halaman dengan hati-hati. Buku itu adalah jurnal. Penulisnya, seorang lelaki bernama Marwan, mencatat segala hal. Pengamatan tentang musim buah, jejak-jejak satwa, jenis-jenis kayu yang dilindungi, sketsa sederhana tanaman obat, bahkan resep untuk mengusir lintah dan mengobati luka ringan. Ada juga curahan hati tentang kesepian, tentang perjuangan melawan pemburu liar, dan kerinduan pada keluarga di desa. Membaca catatan itu, Oman merasa seperti menemukan saudara rohani. Lelaki ini juga hidup sendirian, berjuang, tapi dengan tujuan, menjaga. Tangannya menelusuri sketsa sebuah tanaman berdaun lebar yang ditandai, untuk demam. Tanaman yang persis ia gunakan untuk mencoba menyembuhkan ibunya. Air mata akhirnya menetes, membasahi debu di buku itu. Di tengah keterasingannya yang paling parah, ia menemukan bukti bahwa pernah ada orang lain di sini yang memahami bahasa hutan, yang tidak melihatnya sebagai tempat kutukan, tetapi sebagai rumah yang perlu dijaga. Ia menghabiskan sisa hari itu membersihkan pondok sebisanya. Ia menyapu debu dengan seikat daun, membersihkan sarang laba-laba, dan mengeluarkan kasur lapuk untuk dijemur.
Ia menemukan sebuah kaleng besi berisi garam yang mengeras, beberapa korek api kayu yang masih bisa dipakai, dan sebatang lilin separuh. Malam pertama di pondok itu ia lalui dengan menyalakan lilin, membaca jurnal Marwan. Kata-kata Marwan memberinya petunjuk praktis, di mana biasanya ada sumber air jernih, jenis umbi yang aman dimakan, dan yang lebih penting, memberinya keberanian. Di halaman terakhir, Marwan menulis, "Hutan hanya kejam bagi mereka yang takut dan serakah. Bagi yang sabar dan mau belajar, ia akan menjadi ibu yang paling pemurah. Jagalah ia, maka ia akan menjagamu." Kalimat itu terpatri di benak Oman. Ia memejamkan mata di atas dipan kayu yang keras, mendengarkan suara malam hutan yang riuh, jangkrik, suara burung hantu, desisan angin. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran, sebuah perasaan aneh muncul, tujuan. Mungkin, seperti Marwan, ia bisa belajar menjadi penjaga bagi tempat ini. Pondok lapuk ini bukan hanya tempat berlindung. Ia adalah warisan, sebuah peta, dan sebuah janji. Di sini, di tengah kehancuran hidupnya, Oman menemukan biji pertama dari sebuah identitas baru. Ia bukan lagi Oman si pembawa sial dari desa Seruni. Ia adalah Oman, penghuni pondok Marwan, dan murid pertama dari penjaga hutan yang telah pergi. Malam itu, tidurnya masih diselingi mimpi buruk tentang teriakan pembawa sial. Tetapi ketika ia terbangun di pagi hari dan melihat sinar matahari menerobos celah-celah kayu, ada sedikit sekali, sangat sedikit, secercah harapan yang mulai tumbuh di antara puing-puing hatinya. Hari-hari pertama Oman di pondok Marwan adalah pertempuran melawan ketidaktahuan dan keputusasaan. Jurnal itu menjadi kitab sucinya, petanya, dan penuntun hidupnya. Setiap fajar, ia membuka halaman-halaman rapuh itu di bawah sinar matahari yang masuk dari pintu, membandingkan sketsa kasar dengan tanaman yang ia temukan di sekitar pondok. Pelajaran pertamanya adalah air. Marwan menulis tentang mata air kecil di balik batu besar berbentuk hati, 200 langkah dari pondok ke arah terbit matahari. Oman menghitung langkahnya dengan cermat, mengingat setiap belokan. Dan benar, di balik sebuah bongkahan batu yang memang mirip bentuk jantung yang terbelah, mengalir sebuah mata air jernih yang memancar pelan dari akar pohon beringin. Airnya dingin dan manis. Oman menangis lega saat pertama kali meminumnya langsung dari sumbernya. Ia tak perlu lagi mengambil air dari sungai yang berisiko ada buaya. Pelajaran kedua, makanan. Halaman jurnal tentang umbi yang mengenyangkan, menyelamatkannya dari kelaparan akut. Oman menemukan semak merambat dengan daun berbentuk hati yang digambar Marwan. Dengan menggali sekitar akarnya, ia mendapatkan umbi-umbian sebesar kepalanya, berwarna coklat. Mengikuti petunjuk untuk memanggangnya di bara api hingga kulitnya hangus, ia menemukan daging umbi berwarna kuning yang empuk dan mengenyangkan. Rasanya tawar, tapi bagi perutnya yang keroncongan, itu adalah makanan para dewa. Namun, tidak semua percobaan berhasil lancar. Suatu hari, ia mencoba mengumpulkan buah merah cerah yang tergambar indah di jurnal. Tertulis, burung-burung menyukainya. Ia memakannya tanpa memasaknya terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, perutnya mulas sekali dan ia muntah-muntah di belakang pondok. Tubuhnya menggigil. Baru setelah membaca catatan kaki yang hampir tak terbaca di halaman berikutnya, ia sadar, hanya aman dimakan setelah direndam air garam semalaman. Jangan langsung dimakan. Itu adalah pelajaran mahal tentang ketelitian. Ia mulai mengatur ulang pondok. Dipan kayu ia perbaiki dengan anyaman rotan yang ia pelajari dari melihat sarang burung. Atap yang bocor ia tambal dengan daun-daun palem besar yang dianyam. Perlahan, pondok Marwan yang lapuk mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia bahkan membersihkan sebuah sudut di belakang pondok untuk dijadikan kebun kecil. Di sana, ia menanam bibit-bibit tanaman obat yang ia kumpulkan, daun sembung untuk perut, sirih hutan untuk luka, dan beberapa rumpun jahe liar. Merawat sesuatu yang bisa tumbuh memberinya rasa memiliki dan harapan yang kecil namun nyata. Pada malam-malam sunyi, selain membaca jurnal, Oman mulai berbicara pada dirinya sendiri, atau pada roh Marwan yang ia bayangkan masih tinggal di sana. Hari ini saya menemukan sarang madu lebah hutan, Pak Marwan. Seperti yang Bapak tulis di halaman 43. Saya ambil sedikit saja, tidak semuanya. Atau, musim hujan sepertinya akan datang. Atap sudah saya periksa. Namun,
Kedamaian yang mulai ia rakit itu rapuh. Mimpi buruk adalah penjaga malam yang kejam. Hampir setiap malam, ia terbangun terengah-engah. Kadang ia mendengar teriakan, "Pembawa sial!" yang bergema di kepala. Kadang ia bermimpi melihat wajah ibunya yang pucat memandangnya dengan sedih, lalu berubah menjadi wajah Mbah Karto yang penuh kebencian. Suatu malam, mimpinya begitu nyata. Ia berdiri di tengah desa, dan semua orang, termasuk kepala desa Madi dan Ibu Sari, menunjuk ke arahnya sementara rumah-rumah di sekelilingnya terbakar. Ia terbangun dengan jeritan tersedak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia keluar pondok, duduk di atas batu dekat mata air, memandang bulan purnama yang menerangi puncak-puncak pohon. Suara serangga malam dan panggilan jauh dari sejenis kucing hutan terasa seperti teman yang lebih setia daripada manusia. Di saat-saat seperti itu, pertanyaan besar menghantuinya. Apakah mereka benar? Apakah aku benar-benar membawa sial? Keberadaanku di sini, apakah akan membawa malapetaka bagi hutan ini juga? Tapi kemudian, ia melihat ke arah pondoknya yang sudah lebih rapih, ke kebun kecilnya yang mulai hijau. Ia mengingat kata-kata Marwan, hutan hanya kejam bagi mereka yang takut dan serakah. Ia tidak serakah. Ia hanya mengambil yang ia butuhkan. Dan ketakutannya, perlahan-lahan, ia kubur dengan pengetahuan dan kerja keras. Pelajaran terpenting dari hutan bukanlah tentang bertahan hidup secara fisik, melainkan tentang kesabaran. Pohon-pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Musim berubah dengan perlahan. Hewan-hewan tidak terburu-buru. Oman belajar untuk tidak panik saat tidak menemukan makanan sehari, karena ia tahu besok ia bisa mencari lagi. Ia belajar membaca tanda-tanda alam. Arah angin membawa aroma tertentu. Jenis burung yang berkicau menandakan ada predator di dekatnya. Suatu senja, saat ia sedang duduk di depan pondok mengasah mata kapak tua peninggalan Marwan yang berhasil ia tajamkan dengan batu, seekor kijang muda muncul dari balik semak. Matanya besar dan lugu. Hewan itu memandanginya sesaat, tanpa ketakutan, sebelum melanjutkan langkahnya dengan anggun menghilang di balik pepohonan. Pada saat itulah, sebuah perasaan aneh menyergap Oman. Bukan kebahagiaan, tapi sebuah penerimaan. Ia dianggap bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari lanskap oleh makhluk hutan lainnya. Ia mungkin masih memiliki luka yang dalam, masih diganggu mimpi buruk, dan ketidakpastian masa depan masih membayangi. Tapi di bawah kanopi hutan yang telah memberinya pelajaran tentang kesabaran dan ketekunan, Oman mulai memahami satu hal. Nasibnya tidak lagi ditentukan oleh teriakan orang desa. Nasibnya kini ia genggam sendiri, di tangannya yang mulai berkapalan, dengan setiap pelajaran yang ia serap dari bumi, dari jurnal, dan dari ketekunannya sendiri. Hutan tidak memberikan janji kosong atau belas kasihan. Ia memberikan kesempatan, dan Oman berniat untuk memperjuangkan kesempatan itu dengan segala yang ia miliki. Musim hujan tiba dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Hujan turun bukan sebagai rintik-rintik, tetapi seperti dituang dari langit, mengubah tanah di sekitar pondok Marwan menjadi kubangan lumpur dan aliran-aliran air kecil yang deras. Oman telah mempersiapkan diri. Atapnya sudah ia tambal dengan anyaman daun palem yang rapat, dan ia telah menggali parit kecil di sekeliling pondok untuk mengalirkan air. Namun, hutan pada malam hari di musim hujan adalah dunia yang berbeda, lebih gelap, lebih berisik, dan penuh dengan bahaya yang tersamar. Beberapa minggu sebelumnya, Oman telah menemukan sepetak tanah yang subur di dekat mata air. Dengan susah payah, ia membersihkannya dari gulma dan menanam ubi jalar, beberapa rumpun singkong, dan sayuran daun liar yang bisa dimakan. Kebun kecil itu adalah kebanggaannya, simbol bahwa ia bukan sekadar bertahan hidup, tetapi mulai membangun kehidupan. Suatu malam, hujan telah reda menjadi gerimis yang menggenting di atap daun. Oman tertidur lelap. Kelelahan setelah seharian memperkuat dinding pondok dengan lumpur dan anyaman bambu. Mimpi buruk tentang desa kembali datang. Kali ini ia berlari di sawah yang dipenuhi air sementara wajah-wajah tanpa mata mengejarnya dari balik kabut. Tiba-tiba, ia terbangun bukan oleh jeritan dalam mimpinya, tetapi oleh suara keras dari luar. Suara mencabut, menggerogoti, dan dengusan berat yang penuh kepuasan. Hatinya berdebar kencang. Ia meraih golok kayu tua yang selalu ia simpan di samping dipan. Mata kapaknya yang telah diasah diikat dengan kuat pada gagang kayu keras, dan merangkak pelan ke arah pintu. Dengan sangat hati-hati, ia mengintip dari celah papan yang longgar.
Di bawah cahaya bulan purnama yang sesekali muncul dari balik awan, ia melihat siluet besar yang gelap, bergerak-gerak di areal kebunnya. Seekor babi hutan jantan berukuran sangat besar, dengan taring melengkung yang berkilat lemah di cahaya bulan. Moncongnya yang kuat telah menggali dan mengobrak-abrik separuh petak ubi jalarnya. Umbi-umbian yang dengan susah payah ia tanam dan tunggu selama berminggu-minggu kini berserakan. Sebagian sudah termakan, sebagian lainnya terinjak-injak dan tercampur lumpur. Marah dan panik menggelegak dalam dada Oman. Kebun itu adalah nyawanya, jaminan makanannya di masa depan. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu dan melompat keluar, berteriak sekencang-kencangnya sambil mengacungkan goloknya. "Hei, pergi! Pergi dari sana!" Babi hutan itu terkejut. Ia mengangkat kepalanya. Dua mata kecilnya berkilat merah menyala dalam kegelapan. Namun, alih-alih lari, hewan itu justru mengarahkan badannya ke Oman, mengeluarkan dengusan keras, kukunya menggaruk-garuk tanah basah. Ia sedang mempertahankan mangsa dan wilayahnya. Dalam sekejap, Oman menyadari kesalahannya. Ia telah mengancam seekor hewan buas yang sedang merasa terancam, dan hewan itu 2 kali lebih besar darinya. Babi hutan itu mendadak menerjang. Oman hanya punya waktu sepersekian detik untuk melompat ke samping. Tubuh berat babi itu nyaris menghantamnya, menerobos masuk ke dalam pondok dan menjatuhkan meja kayu dengan suara berdentam. Oman terguling di lumpur. Goloknya terlepas dari genggamannya. Bau lumpur, keringat, dan ketakutan menusuk hidungnya. Babi hutan itu berbalik, kini marah sekali. Oman merangkak mundur. Tangannya meraba-raba di lumpur, mencari senjata apapun. Ia teringat pada obor. Di sisi pondok, selalu ada seikat ranting kering yang ia lapisi damar untuk dijadikan obor darurat. Dengan gerakan cepat, ia meraih pemantik api batu dari sakunya. Tangan yang gemetar membuatnya beberapa kali gagal, tetapi akhirnya percikan api membakar damar, dan obor menyala dengan nyala oranye yang mendesis. Oman berdiri, mengayunkan obor di depan wajahnya. Cahaya dan panas api membuat babi hutan itu ragu. Ia mendengus, melangkah mundur. Matanya tidak lagi pada Oman tetapi pada api yang bergoyang. Oman maju perlahan, berteriak lebih keras, mengayunkan obor sehingga percikan api beterbangan. "Pergi! Awas aku bakar kau!" Keberaniannya yang putus asa itu berhasil. Babi hutan itu akhirnya menggeram rendah, lalu berbalik dan lari menyusuri kegelapan hutan, meninggalkan jejak kaki dalam dan kehancuran di kebun. Setelah memastikan hewan itu sudah pergi, Oman jatuh berlutut di lumpur. Napasnya tersengal-sengal, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Obor di tangannya masih menyala, menerangi kerusakan yang terjadi. Separuh kebunnya hancur. Usahanya selama berminggu-minggu sia-sia dalam sekejap. Rasa frustrasi yang luar biasa menyerangnya. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya meledak. Ia menangis terisak-isak di tengah lumpur, di tengah malam hutan, sementara hujan gerimis kembali membasahi punggungnya. Tangisannya adalah luapan dari segala tekanan. Pengusiran, kesepian, perjuangan sehari-hari, dan sekarang, penghancuran harapannya yang sederhana. "Mereka benar," bisik jahat dalam hatinya di tengah tangis. "Aku memang pembawa sial. Dimanapun aku berada, kehancuran mengikutiku. Bahkan hutan pun menolakku." Ia hampir menyerah. Hampir memutuskan untuk membiarkan obor itu jatuh dan membakar pondok, mengakhiri semuanya. Tapi kemudian, matanya tertumbuk pada sesuatu yang bersinar lemah di balik lumpur. Dekat akar pohon yang tersingkap, sebuah umbi-ubi jalar yang masih utuh, lolos dari pencarian babi hutan. Umbi itu kecil, tapi tampak sehat. Dan tiba-tiba, kata-kata Marwan berputar di kepalanya, dari halaman tentang musim paceklik. "Hutan tak pernah memberikan semua yang kau mau saat kau mau. Ia memberikannya sedikit-sedikit, menguji kesabaran dan ketekunanmu. Sebuah benih yang tersisa lebih berharga daripada 100 benih yang hilang, karena ia adalah janji untuk tumbuh kembali." Oman menarik napas dalam-dalam. Tangisnya berhenti. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meraih umbi kecil itu, membersihkannya dari lumpur. Ini bukan akhir. Ini hanya ujian lain, lebih keras, lebih nyata daripada sekadar prasangka manusia. Ia bangkit. Dengan obor di satu tangan dan umbi kecil di tangan lainnya, ia memandang hutan yang gelap.
Ketakutan pada babi hutan masih ada, tetapi sekarang bercampur dengan sebuah tekad baru. Ia tak bisa mengusir prasangka dari pikiran orang desa, tetapi ia bisa belajar mengusir ancaman nyata dari wilayahnya. Ia harus membangun pagar, membuat perangkap alarm, menjadi lebih cerdas. Malam itu, setelah memadamkan obor, Oman tidak langsung tidur. Ia duduk di depan pintu pondoknya yang rusak, memandangi bintang-bintang yang mulai muncul di antara awan. Ancaman di malam hari telah mengajarkannya pelajaran terpenting. Di hutan, kesialan bukanlah kutukan gaib. Ia adalah ketidaksiapan. Ia adalah kelengahan. Dan itu bisa dilawan dengan persiapan, pengetahuan, dan keberanian. Esok hari, ia akan mulai membangun pagar. Dan ia akan menanam kembali. Kali ini lebih kuat, lebih baik. Hutan telah menamparkannya dengan keras, tetapi juga meninggalkan sebuah benih harapan di tangannya. Itu sudah cukup. Pagi setelah serangan babi hutan, Oman bangkit dengan tubuh pegal dan tekad yang mengeras seperti baja. Pelajaran malam itu mahal, namun jelas, ia tidak bisa hidup hanya dengan reaktif. Ia harus berstrategi. Ia menghabiskan 3 hari berikutnya dengan intensitas yang membara. Dengan kapak yang sudah diasah tajam, ia menebang batang-batang muda pohon yang lurus dan keras di sekitar pondok. Ia tak menebang pohon besar, hanya yang cukup untuk membuat pagar. Ia belajar dari jurnal Marwan cara membuat pagar anyaman bambu dan kayu yang kokoh, dengan ujung runcing yang ditancapkan ke tanah miring keluar. Pagarnya tidak tinggi, tetapi cukup untuk menghalau babi hutan dan memberikan peringatan jika ada yang mencoba menerobos. Di malam hari, ia juga membuat sistem alarm sederhana. Ia mengikatkan tali rotan tipis di beberapa titik di sekeliling pondok dan kebunnya, menghubungkannya dengan kaleng-kaleng kosong dan potongan-potongan kayu yang akan bersuara berdentang jika tersenggol. Ia merasa sedikit lebih aman. Kebunnya yang hancur ia bersihkan dan ia mulai tanami kembali. Kali ini dengan lebih banyak variasi dan dengan parit kecil di sekelilingnya untuk drainase yang lebih baik. Namun, ketenangan yang baru ia rajut itu mulai terusik oleh tanda-tanda lain, yang kali ini bukan berasal dari binatang. Suatu siang, saat ia sedang mencari jenis jamur yang bisa dimakan di tepi wilayah teritorialnya, sekitar 1 kilometer dari pondok, matanya menangkap sesuatu yang tidak alami. Di atas tanah berlumut, tergeletak sebungkus plastik makanan ringan berwarna merah menyala, merek yang biasa dijual di warung desa. Plastik itu masih relatif baru, tidak terlalu lapuk. Jantungnya berdebar kencang. Seseorang telah sampai sejauh ini. Ia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Di dekat plastik itu, di tanah yang lembab, terdapat jejak kaki. Bukan jejak satwa, tetapi bekas sepatu kets dengan pola tapak yang kasar. Lebih dari 1 pasang. Dan yang membuat darahnya membeku. Terdapat bekas puntung rokok serta coretan pada sebatang pohon meranti muda, sebuah tanda pahatan kasar berbentuk panah mengarah lebih ke dalam hutan. Oman segera mengambil plastik dan puntung rokok itu, menguburnya di lubang kecil. Tanda panah itu ia usahakan untuk dihaluskan dengan pisau, meski bekasnya masih samar-samar terlihat. Ia tidak ingin ada penanda yang mengarah ke pondoknya. Dalam hari-hari berikutnya, ia menjadi seperti hantu di wilayahnya sendiri. Ia berpatroli diam-diam, selalu waspada. Ia menemukan lebih banyak jejak, area di mana beberapa batang pohon kecil ditebang secara sembarangan, bekas api unggun yang tidak dirapikan dengan baik, bahaya besar di musim kemarau, dan bahkan sebuah jerat kawat berkarat yang ditinggalkan, mungkin untuk menjebak kancil atau babi hutan. Jerat itu ia bongkar dengan geram. Ini adalah aktivitas pemburu liar atau penebang kayu kecil-kecilan. Ketakutan barunya tumbuh. Berbeda dengan ketakutan akan binatang buas atau alam. Ketakutan akan manusia, dengan keserakahan, kekerasan, dan kemungkinan pengusiran kedua, jauh lebih mengerikan. Setiap suara ranting patah yang tidak biasa membuatnya membeku. Setiap malam, sebelum tidur, ia memeriksa pagar dan alarm talinya 2 kali. Ia bahkan mulai menyembunyikan barang-barang berharganya, jurnal Marwan, pisau, pemantik api, dan sisa garam, di dalam sebuah lubang rahasia di bawah lantai pondok. Konflik batinnya memuncak. Di satu sisi, hutan ini adalah rumah dan penyelamatnya. Di sisi lain, ia merasa seperti penyintas yang terusir. Bahkan di sini pun ia tidak bisa benar-benar bebas. Ancaman babi hutan adalah ancaman fisik yang bisa diatasi dengan pagar. Ancaman manusia ini adalah ancaman eksistensial.
Apa yang akan terjadi jika mereka menemukan pondok dan kebunnya? Apakah mereka akan mengusirnya? Merampas sedikit yang ia miliki? Atau, yang lebih buruk, melaporkannya kepada pihak berwajib, yang ia yakini akan memihak mereka, dan ia akan diusir kembali ke dunia luar yang sudah menolaknya? Suatu senja, saat ia kembali dari mata air dengan 2 ember bambu berisi air, ia melihat sesuatu yang membuatnya langsung menjatuhkan diri ke balik semak. Di kejauhan, sekitar 500 meter dari pondoknya, 2 pria bersandar pada motor trail butut yang diparkir di jalur sempit yang tidak ia ketahui sebelumnya. Mereka sedang merokok dan tertawa keras. Suaranya kasar mengganggu kesunyian senja. Salah satunya ia kenal. Postur tubuhnya yang besar dan cara tertawanya yang menggonggong. Itu adalah Bronto, preman desa tetangga yang terkenal kejam dan sering terlibat perdagangan kayu ilegal. Orang kedua tidak dikenali, tapi memakai kaos dinas kehutanan yang lusuh, namun sikapnya sama bebasnya. Gampang, Bang. Ulinnya masih banyak di dalam. Cuma aksesnya susah. Kata suara yang tidak dikenal. Gue ada orang dalam di dinas. Yang penting tebang. Kita gerakin malam-malam. Desa sini juga pada takut. Gak ada yang berani lapor. Sahut suara Bronto yang dalam. Mereka membuang puntung rokok, menyalakan motor, dan perlahan menjauh meninggalkan getaran mesin yang perlahan menghilang. Oman terduduk lemas di balik semak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bukan sekadar pemburu subsisten, tetapi penebang liar yang terorganisir, dengan koneksi, dan menggunakan jalur yang dekat dengan pondoknya. Pondoknya yang tersembunyi bisa saja tidak sengaja mereka temukan dalam operasi mereka. Atau, jalur tebang mereka bisa merambah ke wilayah mata airnya, bahkan ke pondoknya. Rasa ingin lari kembali muncul. Tapi lari kemana? Kembali ke desa yang sudah mengusirnya? Masuk lebih dalam ke hutan yang mungkin lebih berbahaya dan tanpa sumber air? Pondok Marwan adalah satu-satunya miliknya. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kemarahan yang membara, Oman kembali ke pondoknya di kegelapan yang mulai menyelimuti. Ia menyalakan lilin dan membuka jurnal Marwan. Di halaman terakhir, selain tulisan tentang menjaga, ada juga tulisan yang ia sering abaikan, karena terkesan seperti keluhan, penjaga harus punya nyali. Bukan nyali melawan harimau, tapi nyali melawan manusia yang lebih buas dari harimau, yang serakah. Oman memandangi kata-kata itu. Marwan pasti juga menghadapi ini. Dan Marwan tetap tinggal, menjaga. Malam itu, Oman membuat keputusan. Ia tidak akan lari. Tapi ia juga tidak bisa melawan sendirian. Ia harus menjadi lebih cerdas, lebih tak terlihat, dan lebih waspada. Ia mulai merencanakan. Ia akan memetakan setiap jejak dan aktivitas mereka dari jarak aman. Ia akan mencatat setiap pohon yang mereka tandai. Ia akan mengamati pola mereka. Dan jika suatu saat ada kesempatan, ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Tapi diam saja bukan lagi pilihan. Jejak asing itu bukan sekadar sampah. Ia adalah deklarasi perang kecil atas wilayah yang ia anggap sebagai rumahnya. Dan Oman, si pembawa sial yang diusir, ternyata harus berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup dari alam, tetapi juga untuk mempertahankan secuil surganya dari keserakahan manusia yang justru datang dari peradaban yang telah menolaknya. Perlawanannya yang sunyi dimulai, dipicu oleh ketakutan yang berubah menjadi tekad untuk menjaga. Musim kemarau mulai mencengkeram, mengubah hutan menjadi lebih gersang dan sunyi. Suara dedaunan yang berdesir kini lebih kering, seperti bisikan-bisikan kertas. Oman telah beradaptasi dengan rutinitas barunya yang penuh kewaspadaan. Patroli diam-diamnya menjadi ritual harian. Ia telah menemukan 3 pohon ulin besar yang telah ditandai dengan pita merah oleh para penebang liar, dan 1 jalur tanah yang mulai terlihat jelas akibat lalu lalang motor trail. Setiap temuan ia catat di buku catatannya sendiri, sebuah buku baru yang ia buat dari kertas kulit kayu, mengikuti metode Marwan, dengan detail hari, waktu, dan deskripsi pelaku jika ia berhasil melihatnya. Ia sengaja membuat pondoknya semakin menghilang. Ia menanam tanaman merambat cepat di sekeliling pagar, sehingga dalam beberapa minggu, pondoknya terlihat seperti gundukan hijau alami. Atapnya ia tutupi dengan daun-daun palem segar yang menyamarkan bentuknya dari ketinggian. Ia bahkan memindahkan aktivitas masaknya ke dalam sebuah ceruk batu kecil dekat mata air,
agar asap tidak langsung mengepul dari pondok. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Oman memutuskan untuk memeriksa area paling timur, dekat dengan bibit-bibit pohon gaharu muda yang ia temukan tumbuh liar. Ia tahu gaharu adalah sasaran empuk penebang liar karena harganya yang mahal. Dengan membawa beberapa bibit dalam anyaman bambu, ia berniat memindahkannya ke area yang lebih tersembunyi di dekat pondok. Saat ia sedang berlutut, dengan hati-hati menggali tanah di sekitar akar bibit yang paling sehat, telinganya yang sudah terlatih menangkap suara yang tidak biasa. Bukan suara mesin motor yang kasar, melainkan suara langkah kaki manusia yang terhuyung-huyung, diselingi suara dahan patah dan suara pria mengeluh pelan. Oman membeku. Dengan gerakan lambat, ia menyelinap ke balik semak belukar yang rimbun, menghilang dari pandangan. Dari balik celah daun, ia melihat seorang pria muncul dari balik pepohonan. Pria itu bukan warga sekitar, itu jelas. Pakaiannya, kemeja putih lengan panjang yang kini kotor dan basah oleh keringat, celana chino kaki yang tersangkut duri, dan sepatu but kulit yang jelas bukan untuk trek berat, meneriakan orang kota. Rambutnya yang sebagian sudah memutih terlihat basah lepek di pelipis, wajahnya kemerahan karena kepanasan dan kelelahan, namun ada sesuatu di matanya, sebuah ketekunan yang tidak padam, dan kewaspadaan yang tajam saat ia memandang sekeliling. Di tangannya, ia membawa sebotol air mineral yang hampir habis dan sebuah peta yang terlipat. Pejabat? Surveyor? Pikiran Oman berputar cepat. Atau jangan-jangan dia terkait dengan penebang liar? Tapi penampilannya terlalu resmi dan sendirian. Pria itu berhenti tak jauh dari tempat Oman bersembunyi, menyandarkan tubuhnya pada batang pohon sambil mengambil napas panjang. Matanya tertumbuk pada bibit gaharu yang ditinggalkan Oman di tanah. Dengan penasaran, ia mendekat dan berlutut, memeriksa bibit itu dengan cermat, lalu melihat sekeliling. Ia melihat bekas galian Oman yang masih segar. Ada orang di sini, ucap pria itu pada dirinya sendiri, suaranya serak namun berwibawa. Ia berdiri lagi, memandang lebih teliti ke arah semak-semak. Halo? Ada orang di sini. Oman menahan napas. Instingnya menyuruhnya lari. Tapi sesuatu tentang pria itu, caranya memeriksa bibit dengan penuh perhatian, bukan dengan niat merusak, membuatnya ragu. Dan saat itulah, tanpa disengaja, kaki pria itu menginjak sebuah ranting kering yang patah dengan suara keras. Ia terpleset dan jatuh terduduk, mendengus kesakitan. Kemejanya tersangkut duri dan robek sedikit. Pria itu mengerang, memegangi pergelangan kakinya yang mungkin terkilir. Tanpa berpikir panjang, naluri kemanusiaan yang lama terpendam di dalam diri Oman bangkit. Ia keluar dari persembunyiannya. Perlahan, dengan tangan terbuka menunjukkan ia tidak membawa senjata. Jangan bergerak, kata Oman, suaranya parau karena jarang digunakan. Kaki bapak mungkin terkilir. Pria itu terkejut. Kepalanya menoleh cepat. Matanya yang lelah namun tajam menatap Oman dari ujung kaki ke ujung kepala. Pemuda kurus dengan pakaian lusuh dari kain kasar, rambut panjang terikat sembarangan, kulit kecoklatan terpapar matahari, namun matanya jernih dan waspada. Di tangan Oman ada tanah dan bekas dedaunan, bukan senjata. Siapa kamu? Tanya pria itu, lebih penasaran daripada takut. Oman, saya tinggal di sini. Ia tidak mau banyak bicara. Ia mendekat dengan hati-hati. Boleh saya lihat? Pria itu mengangguk, masih memeriksi Oman. Oman berlutut. Dengan gerakan ahli ia meraba pergelangan kaki pria itu. Ia sering menangani kesleo ringan sendiri. Tidak patah, tapi kesleo. Harus dikompres. Tinggal di sini? Sendirian? Tanya pria itu, mengabaikan sakit di kakinya untuk sejenak. Oman hanya mengangguk sambil membuka tas kecil dari bahunya. Ia mengeluarkan seikat daun sirih hutan yang sudah agak layu dan sepotong kain bersih. Dengan cepat, ia mengunyah daun sirih itu dan membalurkannya pada kain, lalu membalutkan dengan longgar di pergelangan kaki yang mulai bengkak. Ini membantu mengurangi bengkak dan nyeri. Pria itu mengamati keahlian Oman dengan takjub. Kamu punya pengetahuan obat-obatan, dan kamu merawat bibit gaharu. Itu jarang. Oman diam. Ia membantu pria itu berdiri, menyandarkannya ke pohon. Bapak siapa? Apa yang bapak cari di hutan ini sendirian? Ini berbahaya.
Pria itu tersenyum kecil, meski wajahnya masih menahan sakit. Nama saya Andre. Saya sedang melihat-lihat lahan hutan ini. Ingin tahu kondisi sebenarnya. Ia memandang Oman dengan tatapan yang lebih dalam. Kamu bilang tinggal di sini, bukan dari desa terdekat. Saat itulah, suara ribut terdengar dari kejauhan. Teriakan-teriakan panik memanggil, "Pak Gubernur! Pak Andre!" Beberapa orang dalam seragam dinas kehutanan dan polisi hutan, dengan wajah-wajah cemas, muncul dari arah yang sama. Mereka terengah-engah. Mereka mencari Bapak, gumam Oman, dan dalam sekejap ia menyadari sebutan itu. Pak Gubernur. Hatinya berdebar kencang. Pejabat tertinggi di provinsi ini ada di hadapannya, terluka, dan ia sendirian bersamanya. Para staf itu melongo melihat pemandangan itu. Gubernur mereka, Pak Andre, berdiri dengan kaki terbebat daun, disandarkan oleh seorang pemuda liar berpakaian compang-camping seperti manusia hutan. Pak Andre, syukurlah. Kami mencari Bapak kemana-mana. Serang seorang ajudan. Apakah Bapak baik-baik saja? Siapa ini? Tanya seorang polisi hutan dengan nada curiga, melangkah mendekat ke arah Oman. Oman secara refleks mundur selangkah, kembali ke posisi waspada, seperti hewan yang terkepung. Tenang, suara Pak Andre tiba-tiba penuh wibawa, memotong ketegangan. Dia menolong saya. Namanya Oman. Dan, ia memandang Oman dengan mata yang sekarang penuh dengan pertimbangan serius. Tampaknya dia adalah penghuni sekaligus penjaga tak terduga dari hutan kita ini. Kata-kata itu menggantung di udara. Tatapan staf-staf itu beralih dari curiga menjadi bingung, lalu penuh pertanyaan. Oman merasa dirinya diperiksa dari setiap sudut oleh puluhan mata. Rasa takut yang lama akan manusia, akan otoritas, menguasainya. Tapi di balik rasa takut itu, ada secercah harapan yang gila. Penjaga tak terduga. Apakah mungkin orang ini, seorang gubernur, melihatnya bukan sebagai sampah masyarakat, bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai sesuatu yang berguna? Pertemuan tak terduga di tengah hutan itu telah membuka sebuah pintu. Sebuah pintu yang bisa mengubah segalanya bagi Oman, entah ke arah yang lebih baik, atau malah menghancurkannya sepenuhnya. Saat itu, di bawah terik matahari yang menembus kanopi, dengan kaki seorang gubernur yang terbebat daun sirihnya, nasib Oman sekali lagi tergantung pada persepsi orang lain. Namun, untuk pertama kalinya, persepsi itu datang dari seseorang yang kekuasaannya mungkin cukup besar untuk menantang kutukan yang melekat padanya. Suasana di sekitar mereka tegang bagai senar yang ditarik terlalu kencang. Para staf dan polisi hutan melingkar dengan posisi setengah waspada, memandangi Oman yang masih berdiri di dekat Pak Andre, tubuhnya sedikit condong seperti siap lari kapan saja. Semuanya tenang, ucap Pak Andre lagi, suaranya lebih lembut namun tetap tegas. Ia menguji beban pada kakinya yang terbebat dan menganggap puas. Balutan darurat yang baik. Terima kasih, Oman. Kata, terima kasih, itu terdengar asing di telinga Oman. Ia hanya mengangguk singkat, matanya masih melirik arah para pendatang, memperhatikan setiap gerakan mereka. Saya ingin melihat tempat tinggalmu, Oman, kata Pak Andre tiba-tiba, membuat semua orang, termasuk Oman, terkejut. Jika tidak keberatan, Pak Gubernur, itu mungkin tidak aman, protes salah satu ajudannya, seorang pria muda berkacamata. Justru, melihat bagaimana dia hidup dan apa yang dia lakukan di sini mungkin akan memberi kita perspektif yang lebih jelas tentang kondisi hutan ini daripada sekadar membaca laporan di meja, balas Pak Andre, tanpa meninggikan suara. Matanya masih menatap Oman, menunggu jawaban. Bagaimana? Bolehkah saya mampir? Oman merasa terpojok. Membawa sekelompok orang asing, apalagi yang berwenang, ke pondok rahasianya terasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Tapi menolak seorang gubernur, itu juga bukan pilihan. Di dalam kebimbangannya, ia melihat lagi ketulusan di mata Pak Andre. Bukan belas kasihan yang menjijikan, melainkan rasa ingin tahu yang tulus dan mungkin, penghargaan. Pondok saya sederhana, Pak, ucap Oman akhirnya, suaranya tetap datar. Dan ada pagar. Kita akan menghormati tempatmu, janji Pak Andre. Ia memberi isyarat pada stafnya untuk tetap di belakang. Cukup saya dan Pak Haryadi dari Dinas Kehutanan saja yang ikut. Yang lain tunggu di sini,
Jaga jarak. Perjalanan menuju pondok dilakukan dalam kesunyian yang canggung. Oman memimpin dengan langkah pelan, memilih rute yang paling tersembunyi, sementara Pak Andre dan Pak Haryadi, seorang pria berusia 50-an dengan wajah yang dihiasi garis-garis keras pengalaman lapangan, mengikutinya dengan susah payah. Pak Andre jelas kesakitan, tapi ia menolak untuk digendong. Keinginannya untuk melihat sendiri memberi kekuatan. Saat mereka melewati parit kecil dan pagar anyaman yang tersembunyi di balik tanaman merambat, Pak Haryadi mengeluarkan decak kagum. Ini teknik tradisional yang bagus. Menggunakan bahan lokal, tidak merusak. Dan akhirnya, pondok Marwan terbuka di hadapan mereka. Di bawah cahaya matahari siang, pondok itu tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri. Tanaman merambat menutupi dinding, atap daun palem yang rapi, kebun kecil yang tertata di belakang dengan parit drainase, dan pagar anyaman yang kokoh. Semuanya berteriak tentang ketekunan dan perawatan. Luar biasa, gumam Pak Andre, matanya berbinar. Ia tidak melihat kemiskinan atau keterbelakangan. Ia melihat sebuah sistem mandiri yang cerdas. Ia mendekat, memperhatikan tanaman obat di kebun, menyentuh anyaman pagar, dan melihat ke arah cerobong asap sederhana yang terbuat dari tanah liat. Kamu membangun semua ini sendirian. Sebagian. Pondoknya sudah ada. Saya hanya memperbaiki, jawab Oman singkat, membuka pintu. Ruangan di dalam gelap, sejuk, dan sederhana. Hanya ada dipan, meja kayu, rak dari bambu berisi beberapa perlengkapan, dan perapian di tengah. Namun, semuanya rapi dan bersih. Pak Andre masuk. Diikuti Pak Haryadi yang matanya langsung menangkap sesuatu di atas meja. Buku catatan kulit kayu yang sedang terbuka. Dengan izin dari Oman yang diberikan lewat anggukan, Pak Haryadi membalik halamannya dengan hati-hati. Pak Gubernur, ucap Pak Haryadi, suaranya bergetar karena takjub. Ini adalah catatan lapangan yang sangat detail. Jejak penebangan liar, koordinat pohon yang ditandai, jenis satwa yang lewat, bahkan ada sketsa. Ia menatap Oman dengan pandangan baru. Kamu membuat ini? Oman mengangguk. Saya belajar dari buku penjaga hutan sebelumnya. Bapak Marwan. Marwan? Marwan yang dulu bertugas di wilayah 4 tahun 80-an. Tanya Pak Haryadi, kaget. Dia adalah senior saya. Legenda. Dia hilang kontak setelah pensiun. Buku catatannya ada di sini, kata Oman, mengambil jurnal usang dari tempat persembunyiannya di bawah lantai. Ia menyerahkannya pada Pak Haryadi, sebuah tindakan kepercayaan yang besar. Saat Pak Haryadi membuka jurnal itu dengan penuh hormat, Pak Andre mendekati Oman. Oman, ceritakan padaku, kenapa kau ada di sini? Kenapa hidup sendirian di hutan? Dalam kesederhanaan pondok itu, di hadapan dua pria yang mendengarkan dengan serius tanpa prasangka, kata-kata yang selama ini terpendam di dalam dada Oman akhirnya meledak keluar. Dengan suara yang kadang tersendat, kadang datar karena kebiasaan menahan emosi, ia menceritakan semuanya. Kematian orang tuanya, stigma pembawa sial, pengusiran pahit dari desa Seruni, perjuangan awal di hutan, ancaman babi hutan, dan yang paling penting, aktivitas penebang liar yang mulai merambah. Jadi, mereka mengusirmu karena menganggapmu pembawa sial, ucap Pak Andre perlahan setelah Oman selesai, wajahnya seperti memikirkan sesuatu yang jauh. Dan sejak di sini, kau justru melindungi hutan dari keserakahan yang sebenarnya adalah sumber sial yang sesungguhnya. Ia menggeleng-geleng kepala, bukan pada Oman, tetapi pada ironi yang kejam. Mereka membuang permata dan memelihara penyakit. Pak Haryadi, yang telah menyimak sambil melihat catatan Oman, menambahkan dengan nada prihatin. Data Oman ini sangat berharga, Pak. Lebih akurat dari beberapa laporan patroli kami. Dia bahkan sudah mengidentifikasi salah satu pelakunya, Bronto. Itu preman yang sudah lama kami incar tapi sulit terjangkau karena punya tameng. Pak Andre berdiri, meski kakinya masih sakit. Ia memandang sekeliling pondok sekali lagi, lalu menatap Oman. Dalam tatapan itu, Oman melihat sebuah keputusan yang matang. Oman, apa kau tahu program Ranger Muda yang kami canangkan? Tanya Pak Andre. Oman menggeleng. Itu adalah program untuk melibatkan pemuda lokal, terutama yang tinggal di sekitar hutan, untuk menjadi mata dan telinga kami.
Mereka mendapat pelatihan, tunjangan, dan yang terpenting, legitimasi untuk menjaga hutannya sendiri. Pak Andre berjalan pelan mendekat. Kau sudah melakukan semua itu bahkan tanpa program. Dengan pengetahuan lapanganmu, dedikasimu, dan keberanianmu tinggal di sini, aku ingin menawarkanmu untuk bergabung. Secara resmi, kau akan dapat seragam, alat yang lebih baik, komunikasi, dan gaji bulanan. Kau bisa tetap tinggal di sini, di Pondok Marwan ini, tapi statusmu bukan lagi orang liar di hutan. Kau akan menjadi penjaga hutan muda, mitra resmi pemerintah. Udara di dalam pondok terasa diam. Oman merasa pusing. Gaji, seragam, legitimasi, kata-kata itu begitu asing, seperti berasal dari planet lain. Tapi intinya ia tangkap, ia akan diakui. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai sesuatu yang berguna. Sebuah jembatan untuk melindungi tempat yang telah menjadi rumahnya. Tapi, desa, mereka tidak akan terima. Gumam Oman, ketakutan lamanya muncul. Biarkan itu urusanku, kata Pak Andre dengan senyum kecil. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah perubahan perspektif. Dan kadang, perubahan itu harus dimulai dari atas. Oman memandangi tangannya yang kasar, penuh dengan tanah dan bekas luka. Ia memandangi pondoknya, buku catatannya, dan jurnal Marwan. Ia mengingat kata-kata Marwan, penjaga harus punya nyali. Dengan napas dalam, ia menatap mata Pak Andre. Saya bersedia, Pak. Di luar, para staf dan polisi hutan yang menunggu tidak tahu bahwa di dalam pondok kayu yang lapuk itu, sebuah fakta telah disepakati. Sebuah fakta yang tidak hanya akan mengubah nasib seorang pemuda yatim piatu, tetapi juga akan menggetarkan fondasi desa Seruni dan mengancam kepentingan gelap di balik tegaknya pohon-pohon ulin. Pemerintah, dalam wujud seorang gubernur yang belusukan, telah melangkah ke dalam dunia Oman. Dan dunia Oman tidak akan pernah sama lagi. Berita itu menyebar bukan seperti api, melainkan seperti angin ribut yang tak terlihat namun menggetarkan setiap daun di desa Seruni. Awalnya, hanya bisik-bisik tak jelas di warung kopi sepulang Jumatan. Katanya si Oman ketemu sama orang penting di hutan. Desis seorang bapak tua sambil menyeruput kopinya. Orang penting apa? Malaikat penjaga kali. Sahut yang lain dengan cibir. Tapi bisik-bisik itu menemukan bentuknya yang konkret ketika mobil dinas berwarna gelap dengan plat merah melintasi jalan desa yang berdebu, menuju balai. Orang-orang melihat Pak Lurah Madi dipanggil ke sana. Wajahnya tegang. Dan yang paling mengguncang adalah ketika beberapa pemuda, termasuk Jono, si tukang jagal, pulang dari mencari kayu bakar di pinggir hutan dengan cerita yang membuat mata mereka melotot. Aku lihat sendiri, kata Jono kepada kerumunan yang segera terbentuk di depan rumahnya. Dia, si Oman, pakai seragam hijau-hijau, kayak polisi hutan. Dia jalan sama orang-orang dari kota, ngasih tunjuk-tunjuk ke pohon-pohon gede. Bohong, sahut Mbah Karto yang kebetulan lewat, tongkatnya diketukan keras ke tanah. Anak sial itu cuma bisa bawa petaka, bukan seragam. Bener, Mbah. Aku juga lihat, seru pemuda lain. Dia sekarang pegang radio gede. Dan dia ditemenin sama Pak Camat. Aku kenal mukanya. Gema terakhir itu seperti petir di siang bolong. Pak Camat bertemu dengan si pembawa sial? Desa yang dulu sepakat untuk melupakan Oman kini dipenuhi dengan pertanyaan yang menggelisahkan, rasa takut yang baru, dan bagi sebagian kecil, rasa penasaran yang tak terbendung. Di balai desa, suasana lebih tegang lagi. Pak Lurah Madi duduk berhadapan dengan Pak Camat dan seorang perwakilan dari Dinas Kehutanan, bukan Pak Haryadi, tapi staf yang lebih muda. Di atas meja tergeletak selembar surat pengangkatan sementara dan foto Oman dalam seragam ranger muda yang masih baru, berdiri di depan pondok Marwan yang sudah rapi. Ini kebijakan langsung dari Pak Gubernur, Pak Lurah, kata Pak Camat dengan suara diplomatis namun tegas. Pemuda ini, Oman, telah menunjukkan dedikasi dan pengetahuan luar biasa dalam menjaga kawasan hutan. Ia diangkat sebagai penjaga hutan muda. Statusnya sekarang mitra pemerintah. Tapi dia pembawa sial, Pak Camat. Protes Mbah Karto yang ikut diundang, wajahnya merah padam. Desa kami sudah menderita karena dia. Ini pasti tipu muslihat, atau dia sudah memakai ilmu hitam pada pejabat. Pak Karto,
sela perwakilan Dinas Kehutanan dengan sabar. Yang menyebabkan penderitaan di desa ini mungkin bukan ilmu hitam, melainkan praktik-praktik ilegal yang merusak hutan. Data yang dikumpulkan Oman menunjukkan aktivitas penebangan liar yang intens di wilayah ini. Itu bisa mengganggu ekosistem, menyebabkan kekeringan, banjir bandang, bencana yang selama ini mungkin disalahkan pada orang yang tidak bersalah. Kata-kata itu seperti tamparan. Pak Lurah Madi terdiam. Ia mulai meragukan narasi yang selama ini dipegangnya. Apakah mungkin mereka salah? Apakah Oman hanya kambing hitam? Di luar, bisik-busik mulai berubah arah. Ibu-ibu di sumur mulai berani berbisik. Katanya dia malah jaga hutan kita, ya. Tapi dulu kan. Dulu mana kita tahu isi hutan. Mungkin benar kata orang dinas itu. Namun, tidak semua menerima. Kelompok yang dipimpin oleh Mbah Karto dan diikuti oleh sebagian keluarga yang pernah mengalami musibah, atau yang terlibat dalam bisnis kayu ilegal, menolak keras. Mereka melihat pengangkatan Oman bukan sebagai peluang, melainkan ancaman. Ancaman terhadap otoritas adat Mbah Karto, ancaman terhadap sumber penghasilan gelap dari hutan, dan ancaman terhadap ego kolektif yang telah mengusir salah satu anggota mereka. Jangan termakan omongan pemerintah, seru Mbah Karto dalam pertemuan kecil di rumahnya malam itu, dihadiri oleh Bronto si preman dan beberapa orang kepercayaan. Mereka mau kuasai hutan kita lewat anak itu. Dia akan jadi mata-mata mereka, akan larang kita cari kayu, akan usir kita dari tanah leluhur. Ini muslihat. Bronto, yang mendengar bahwa Oman kini punya status resmi dan kemungkinan besar telah mencatat aktivitasnya, merasa dadanya sesak oleh kemarahan dan ketakutan. Anak itu harus diurus, Mbah, sebelum dia bikin masalah lebih besar. Mbah Karto mengangguk. Matanya berbinar licik. Kita tidak bisa sentuh dia langsung sekarang. Dia dilindungi. Tapi, kita bisa rusak namanya. Kita pastikan desa ini tetap percaya bahwa dia adalah sumber bencana. Dan kita tunggu. Setiap kebijakan ada masa lelahnya. Setiap perlindungan ada celahnya. Sementara itu, di pondoknya, Oman merasakan gelombang perubahan yang menderu. Ia telah mengikuti pelatihan singkat selama seminggu di pos kehutanan terdekat. Ia kini memiliki radio komunikasi, perlengkapan P3K yang layak, peta resmi, dan sepasang sepatu bot yang nyaman. Namun, benda yang paling berharga adalah kartu identitasnya sebagai ranger muda. Ia sering mengeluarkannya dan memandanginya, masih tidak percaya. Suatu siang, saat ia sedang memperbaiki pagar dengan kawat yang lebih kuat, bagian dari peralatan barunya, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah ringan satwa, juga bukan langkah berat penebang. Ia meraih radionya. Waspada. Dari balik pepohonan muncul seorang pemuda, agak lebih muda darinya. Wajahnya familiar. Itu Didi, adik kelasnya dulu di sekolah desa yang sering dibuli, dan Oman pernah membelanya. Oman. Om? Panggil Didi dengan suara ragu. Oman mengendurkan kewaspadaannya. Didi, apa yang kau lakukan di sini? Aku cuma mau lihat, kata Didi. Matanya melirik seragam hijau Oman dengan takjub. Katanya Om sekarang kerja buat pemerintah. Beneran? Oman mengangguk. Ia melihat ketakutan dan rasa ingin tahu di mata Didi. Iya, aku jaga hutan ini. Keren, gumam Didi. Lalu, dengan suara lebih rendah, Om, hati-hati. Mbah Karto marah besar. Sama Om Bronto juga. Mereka bilang Om bakal bawa petaka buat desa. Peringatan itu seperti air dingin. Status barunya bukanlah pelindung sempurna. Ia hanya mengubah bentuk ancaman. Dulu, ancamannya adalah pengusiran dan stigma. Sekarang, ancamannya mungkin adalah kebencian dan konspirasi yang lebih berbahaya. Makasih infonya, Didi, kata Oman. Kau juga hati-hati. Setelah Didi pergi, Oman duduk di depan pondoknya. Ia memandang kartu identitasnya. Di satu sisi, ia merasa kuat, diakui. Di sisi lain, ia merasa seperti bidak dalam permainan yang lebih besar, terjepit antara harapan baru dari pemerintah dan kebencian lama dari desa. Bisik-bisik di desa telah sampai ke telinganya. Ia tahu ada yang mulai ragu, tapi ada juga yang semakin benci.
Perubahan perspektif yang dijanjikan Pak Andre ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Ia harus membuktikan bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga pada desanya, bahwa keberadaannya membawa berkah, bukan petaka. Dan tantangan pertama untuk membuktikan itu mungkin akan datang lebih cepat dari yang ia duga, karena di kegelapan, para penebang yang merasa terancam mulai merencanakan langkah mereka. Oman Si, pembawa sial, kini memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi kekuatan itu justru membuatnya menjadi target yang lebih berharga untuk dijatuhkan. Kartu identitas dan seragam hijau itu ternyata bukan perisai ajaib. Mereka hanya mengubah aturan permainan, bukan menghentikannya. Oman kini menjalankan patrolinya dengan lebih percaya diri, namun juga dengan kewaspadaan berlapis. Radio di pinggangnya terasa seperti penjaga sekaligus beban. Penghubung ke dunia yang memberinya legitimasi, namun juga pengingat bahwa ia sekarang bertanggung jawab. Beberapa hari setelah kunjungan Didi, Oman memutuskan untuk memeriksa area yang paling rawan, tempat 3 pohon ulin besar ditandai pita merah. Ia membawa serta peta dan alat untuk membuat catatan geotak sederhana sebagaimana diajarkan dalam pelatihan. Nalurinya berteriak bahwa ini adalah wilayah Bronto dan kawan-kawan. Saat ia tiba di lokasi, kepulan debu halus masih menggantung di udara, dan suara gerusan gergaji mesin yang tumpul menggema dari dalam sebuah lekukan bukit. Mereka berani menebang di siang bolong. Oman mengeratkan gigi. Ini adalah ujian pertamanya sebagai penjaga resmi. Dengan sigap, ia mengambil radio. Pos 1. Ini Ranger muda Oman di Grid E7. Ada aktivitas penebangan ilegal aktif. Perlu dukungan. Jawaban dari petugas di pos terdekat datang dengan statis. Diterima, Oman. Tunggu dukungan. Jangan mendekat sendirian. Tapi sebelum Oman bisa merespons, suara gergaji tiba-tiba berhenti. 2 pria muncul dari balik semak. Wajah mereka kotor dan penuh keringat. Yang satu adalah Bronto, dengan tubuh gempal dan tatapan seperti banteng yang siap menyeruduk. Yang satunya adalah orang tak dikenal, kurus dan licik, memegang parang panjang. Mana dukungannya? Ranger? Sengit Bronto, suaranya penuh ejekan. Ia sudah melihat radio di tangan Oman. Ternyata benar. Anak sial udah jadi anjing penjaga pemerintah. Oman menelan ludah, berdiri tegak. Aktivitas ini ilegal. Bronto, hentikan dan ikut saya ke pos. Bronto tertawa kasar, mendekat beberapa langkah. Siapa lu suruh-suruh? Lu pikir pakai baju hijau? Lu jadi jagoan? Lu tetap Oman Si, pembawa sial. Desa aja gak mau. Mana mungkin pemerintah beneran percaya? Pasti lu tipu mereka pakai ilmu. Orang yang kurus itu melirik ke arah hutan. Sepertinya memeriksa apakah ada orang lain. Cuma sendirian, Bang, bisiknya. Bronto tersenyum sinis. Nah, bagus. Sekarang, kasih radio dan buku catatan lu yang sok-sokan itu. Lalu pergi dari sini. Bilang lu jatuh, gak lihat apa-apa. Atau... Ia mengayunkan parangnya dengan santai. Konfrontasi yang selama ini hanya berupa ancaman kini menjadi nyata. Oman merasa jantungnya berdebar kencang. Tetapi ada amarah yang lebih besar dari ketakutan. Amarah karena terus disebut pembawa sial. Karena dianggap remeh. Karena usaha kerasnya untuk berubah dilihat sebagai tipu muslihat. Saya tidak akan pergi, kata Oman, suaranya lebih keras dari yang ia kira. Dan kalian akan berurusan dengan polisi hutan. Cih. Bronto meludah. Gak tahu diri. Ia memberi isyarat pada orang kurus itu. Ambil radionya. Orang kurus itu melangkah mendekat. Insting Oman terasah dari bulan-bulan bertahan hidup. Saat tangan orang itu meraih, Oman dengan cepat memutar tubuh, menjauh, dan membuang radio ke semak belukar. Ia tak mau barang pemberian pemerintah itu dirampas. Berani, geram Bronto. Ia sendiri yang sekarang maju. Parang diangkat. Gue ajarin cara hormat sama yang lebih tua. Oman tidak punya senjata selain pisau lipat di saku. Ia mundur. Matanya mencari celah. Tiba-tiba, dari arah jalur yang berbeda, muncullah 2 orang lain. Oman mengerutkan kening. Wajah mereka familiar, Jono si tukang jagal, dan seorang pemuda lainnya, warga desa Seruni yang sering ikut mencari kayu. Loh,
Ini siapa? Si Oman pakai baju baru, ejek Jono, menghalangi jalan mundur Oman. Dari tadi kami ngintip. Lagi cari muka ya sama si Bronto? Mau lapor? Oman terkepung. 3 dari 4 orang ini adalah dari desanya sendiri. Rasa sakit pengkhianatan itu menusuk lebih dalam dari ancaman parang Bronto. Jono, kita sebangsa. Kenapa kau bantu mereka merusak hutan kita sendiri? Tanya Oman, mencoba menjangkau sisa kemanusiaan mantan tetangganya. Kita sebangsa. Jono meledak. Waktu lu diusir. Siapa yang belain lu? Sekarang lu dapat jabatan. Sok suci mau larang kami cari makan? Hutan ini bukan punya pemerintah. Ini punya kami yang hidup di sini. Dan lu, ia menuding tajam. Lu cuma sampah yang nyemplung di empang dan dikasih makan sama orang kota. Pengkhianat. Kata, pengkhianat, itu seperti pukulan telak. Oman melihat kebencian murni di mata Jono. Kebencian yang dipicu oleh kecemburuan, rasa bersalah, dan racun hasutan Mbah Karto. Bronto memanfaatkan situasi. Dengar? Desa aja benci lu. Mending pulang sana, sembunyi di pondok pesanggerahan lu. Lupakan ini semua. Oman menggenggam tangannya. Ia ingat kata-kata Pak Andre. Kadang, perubahan perspektif harus dimulai dari atas. Tapi di sini, di lapangan, perubahan itu harus diperjuangkan dengan nyali. Aku tidak akan lari, ucap Oman lagi, kali ini dengan tenaga yang mengeras. Aku penjaga hutan muda. Tugasku melindungi ini. Kalau kalian mau tebang, kalian harus lewati aku dulu. Keberaniannya yang membabi buta itu membuat mereka terhenti sejenak. Mereka mengira Oman akan ketakutan. Tapi di mata Oman yang sekarang, Bronto melihat sesuatu yang berbeda, keyakinan. Bukan keyakinan pada kekuatan fisik, tapi pada kebenaran posisinya. Namun, Bronto adalah preman. Keraguannya hanya sejenak. Bego banget lu. Ia mengayunkan parangnya, bukan untuk membunuh, tapi untuk menakuti, untuk menghajar. Tiba-tiba, suara sirene pendek dan derap langkah cepat terdengar dari arah Oman melemparkan radio. Beberapa orang polisi hutan dan ranger lainnya, dengan senjata laras panjang, muncul dari balik pepohonan. Berhenti! Letakkan senjata! Teriak seorang polisi. Kesempatan itu menyelamatkan Oman. Bronto dan orang kurusnya melarikan diri ke arah yang berlawanan, menghilang dalam kerimbunan. Namun, Jono dan temannya, yang kaget dan tidak bersenjata berat, tertangkap basah. Jono menatap Oman dengan mata membara, penuh kebencian. Lu lihat? Langsung panggil polisi buat tangkap sendiri bangsa sendiri. Benar kata Mbah Karto. Lu bukan lagi orang sini. Lu antek. Oman menatap Jono yang diborgol. Rasa sedih yang luar biasa menimpanya. Ia berhasil mencegah penebangan saat itu, tetapi ia justru membuat jurang dengan desanya semakin dalam. Ia telah memenangkan pertempuran kecil melawan penebang, namun kalah dalam perang untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang dulu ia sebut saudara. Konflik dua dunia itu mencapai titik nadir. Di satu sisi, dunia hukum dan konservasi yang kini ia wakili. Di sisi lain, dunia adat, kesenjangan, dan keputusasaan ekonomi yang memaksa warga seperti Jono menjadi kaki tangan perusak. Oman berdiri di tengah-tengah, terluka oleh kedua belah pihak, namun harus tetap teguh pada pilihannya. Saat rombongan polisi membawa Jono pergi, Oman memungut radionya dari semak. Suara dari pos memastikan keadaan aman. Tapi di hatinya, Oman tahu, ini baru awal. Dan musuh berikutnya mungkin bukan hanya Bronto yang bersembunyi, tetapi seluruh desa yang melihatnya sebagai pengkhianat yang membawa sial dalam bentuk baru, hukum dan penertiban. Malam itu, setelah insiden penangkapan Jono, desa bergolak. Jeritan istri Jono yang histeris di rumah kepala desa memecah kesunyian malam. Suamiku cari kayu buat bangun kamar anak. Kok ditangkap? Itu semua gara-gara si Oman. Teriakan itu menjadi bahan bakar yang sempurna bagi narasi Mbah Karto. Lihat! Pekik Mbah Karto di hadapan kerumunan warga yang berkumpul di balai desa, diterangi lampu tempel yang menari-nari. Apa yang saya bilang? Anak sial itu sekarang punya kekuasaan. Dia pakai seragam pemerintah buat balas dendam. Dia tangkap kita satu-satu,
Mulai dari yang paling miskin. Jono cuma korban pertama. Kebencian lama, yang sempat goyah oleh rasa penasaran dan keraguan, kini menyala kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda. Ditambah dengan ketakutan akan kemiskinan, karena akses ke hutan untuk kayu bakar dan hasil hutan non-kayu lainnya terasa terancam, serta hasutan yang terampil, desa pun kembali bersatu melawan musuh bersama, Oman. Oman, di pondoknya, merasakan keheningan malam yang berbeda. Ia baru saja melaporkan insiden tersebut melalui radio. Suara petugas di seberang sana terkesan dingin dan prosedural. Baik, Oman. Kami proses. Tetap waspada. Tidak ada pujian, tidak ada dukungan emosional. Ia merasa terisolasi, terjepit antara atasan yang dingin dan desa yang membara. Keesokan harinya, saat ia pergi ke mata air, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sebuah pohon dekat sumber air, tergantung boneka jerami kecil yang diikat dengan tali rafia. Boneka itu ditusuk oleh beberapa duri pohon salak hutan, dan di dadanya tertancap secari kain putih bertuliskan huruf-huruf kapital merah tua, dari getah buah mengkudu pengkhianat. Itu adalah pesan. Sebuah ancaman simbolis yang kejam. Oman merobek boneka itu dan menguburnya, tetapi rasa tidak amannya sudah tertanam jauh. Mereka tahu rutinitasnya. Mereka tahu di mana mata airnya. Malam berikutnya, serangan menjadi lebih nyata. Oman terbangun oleh suara dentuman keras di dinding pondok, diikuti oleh suara tertawa terkekeh yang cepat menghilang di kegelapan. Ia melompat keluar dengan obor dan golok. Di dinding pondoknya yang terbuat dari anyaman bambu, sekarang terdapat sebuah lubang besar akibat lemparan batu besar. Dan di tanah, tergeletak lagi sebuah bungkusan kecil. Dengan hati-hati, ia membukanya. Isinya, tanah kuburan dan bulu ayam hitam, simbol kuat dalam kepercayaan lokal untuk mengutuk dan menakuti. Mereka tidak hanya membenci, mereka ingin mengusir rohnya, mengusir sisa-sisa keberaniannya. Ketakutan Oman mencapai puncaknya. Pagar dan alarmnya dirancang untuk binatang, bukan untuk manusia yang berniat jahat. Ia bisa pindah, tapi itu berarti menyerah. Ia bisa melapor, tapi apa gunanya? Polisi hutan tidak bisa berjaga di pondoknya setiap malam. Yang paling menyayat adalah pengkhianatan itu datang dari orang-orang yang ia kenal. Esok paginya, saat ia memberanikan diri pergi ke tepi hutan terdekat untuk mengambil jebakan ikan, ia melihat seorang ibu parubaya, dulu tetangganya yang sering memberi ibunya gula, dengan cepat memalingkan muka dan masuk ke pondoknya begitu melihat Oman. Bahkan orang-orang yang tidak terlibat langsung sekarang takut terasosiasi dengannya. Kesepian yang ia rasakan di bulan-bulan pertama di hutan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesepian ini. Dulu, ia sendirian melawan alam. Sekarang, ia sendirian melawan komunitasnya sendiri, dengan alam sebagai satu-satunya saksi bisu yang tidak menghakimi. Puncaknya terjadi 3 malam setelah insiden batu. Oman sedang mencoba tidur, tetapi telinganya selalu mengarah keluar. Lalu, ia mendengarnya, suara gerakan pelan di luar pagar, lebih dari 1 orang. Dan suara percikan api. Dari celah dinding, ia melihat cahaya oranye berkedip-kedip. Seseorang telah meletakkan tumpukan ranting dan daun kering di dekat pagar, tepat di sisi di mana angin bertiup kencang menuju pondok. Seorang pria berbalik, dan dalam cahaya bulan, Oman mengenali profil itu. Itu adalah salah satu keponakan Mbah Karto, pemuda yang dulu sering ikut mengejeknya. Pemuda itu sedang berusaha menyalakan korek api. "Ayo cepat, sebelum dia bangun," desis suara lain dari kegelapan. Amarah, ketakutan, dan keputusasaan menyatu menjadi ledakan energi di dalam diri Oman. Mereka tidak hanya ingin mengusirnya, mereka ingin membakar hidupnya, membakar pondok Marwan, membakar semua ingatan dan usahanya. Itu adalah penghinaan terakhir. Dengan gerakan cepat, Oman tidak mengambil goloknya. Ia mengambil sesuatu yang lain. Sebuah kaleng kecil berisi garam dapur kasar dan bubuk cabai kering yang ia tumbuk untuk keperluan memasak. Ia membuka pintu dengan tiba-tiba, membuat kedua pemuda itu terkejut. Sebelum mereka bereaksi, Oman menerjang ke depan, bukan ke arah pemuda yang memegang korek, tapi ke arah tumpukan ranting. Dengan hentakan kaki, ia menendang dan mencerai-beraikan tumpukan itu. Kemudian, dengan gerakan melingkar yang ia pelajari dari melihat monyet melempar, ia melemparkan isi kaleng, campuran garam dan cabai bubuk, ke arah wajah kedua pemuda itu. Ahaha!
Mataku, teriak salah satunya, langsung memegangi wajahnya. Garam dan cabai terbang masuk ke mata dan hidung mereka, menyebabkan rasa perih yang tak tertahankan. Mereka tersedak dan terjengkang. Oman tidak menyerang lebih lanjut. Ia berdiri di sana, napasnya tersengal, memegangi kaleng kosong. "Pulang!" raungnya. Suaranya parau dan penuh dengan segala rasa sakit yang terpendam. "Pulang dan bilang pada Mbah Karto, api kebencian lama kalian cuma bisa bakar diri kalian sendiri. Aku tidak akan pergi dari sini. Ini rumahku." Kedua pemuda itu, buta oleh rasa perih dan panik, merangkak menjauh sebelum akhirnya lari terhuyung-huyung masuk ke dalam kegelapan hutan. Oman jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Pertarungan fisik itu singkat, tetapi menguras semua tenaga emosionalnya. Mereka hampir membakar rumahnya. Rumah satu-satunya. Ia melihat ke arah Pondok Marwan, yang masih berdiri kokoh di tengah malam. Ia melihat ke arah desa, di mana titik-titik cahaya lampu minyak berkerlip seolah mengejeknya. Api kebencian mereka begitu nyata, begitu destruktif. Dan ia menyadari satu hal, ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Pak Andre dan pemerintah ada di sana, tapi mereka jauh. Ancaman di sini, setiap malam, adalah nyata. Dengan tangan gemetar, ia mengambil radio. Bukan untuk melapor tentang serangan itu, ia tahu itu akan memperkeruh keadaan. Ia memutar saluran ke frekuensi khusus untuk pos terdekat. "Pos 1, ini Oman. Saya butuh saran. Ancaman terhadap posisi saya meningkat. Warga lokal bermusuhan." Suaranya pecah. Jawaban yang datang beberapa saat kemudian, dari petugas malam yang suaranya mengantuk, hanyalah, "Catat dan laporkan secara resmi besok pagi. Tetap tenang dan jangan memprovokasi." Oman mematikan radio. Nasihat itu kosong. Ia sendirian. Selamanya sendirian. Malam itu, setelah membersihkan serpihan ranting dan memastikan tidak ada bara yang tersisa, Oman duduk di depan pintu pondoknya sampai fajar. Ia memandangi bintang-bintang yang mulai memudar. Api kebencian desa telah membakar habis ilusi terakhirnya tentang kemungkinan rekonsiliasi. Tidak ada jalan kembali. Satu-satunya jalan adalah maju, mengeras seperti kayu ulin, dan berjuang lebih keras untuk membuktikan bahwa rumahnya, Pondok Marwan dan hutan di sekitarnya, layak untuk dipertahankan, bahkan jika itu berarti harus terus berkonflik dengan tanah kelahirannya sendiri. Kebencian mereka telah menjadi bahan bakarnya. Dan Oman berniat untuk membakar lebih terang, bukan sebagai api perusak, tapi sebagai suluh yang tak mau padam. Fajar menyingsing dengan warna kelabu, membawa serta sisa rasa pahit dan getir dari malam yang hampir berakhir dalam kobaran api. Oman merasa tubuhnya seperti terkoyak, bukan oleh luka fisik, tetapi oleh kelelahan mental yang amat sangat. Ia membersihkan sisa-sisa upaya pembakaran dan merenung. Radio itu tergeletak di meja, benda mati yang tak berguna. Laporannya akan ditulis. Tetapi apa gunanya? Ia membutuhkan strategi, bukan sekadar prosedur. Sepanjang pagi, ia bekerja dengan gerakan mekanis, memperkuat pagarnya lagi, kali ini dengan memasang lebih banyak duri-duri alami dari rotan dan menebar ranting-ranting kering berderit di area yang lebih luas sebagai alarm pasif. Tapi jiwanya terasa kosong. Ia seperti sedang menyiapkan benteng untuk pengepungan yang tak ada habisnya. Saat tengah hari tiba, saat ia sedang duduk di pondoknya memeriksa persediaan makanannya yang mulai menipis, telinganya yang tajam menangkap suara langkah kaki yang pelan dan terburu-buru dari arah yang tidak biasa, bukan dari jalur utama, tetapi dari arah belakang pondok, dekat dengan sumber mata air. Bukan langkah Bronto atau para pemuda yang kasar. Ini langkah ringan, terburu-buru, dan penuh kehati-hatian. Oman segera meraih goloknya dan bersembunyi di balik pintu, siap untuk konfrontasi apapun. Sosok itu muncul dari balik pepohonan. Bukan pria, melainkan seorang wanita parubaya dengan kain sarung sederhana dan keranjang anyaman di tangannya. Wajahnya tegang, matanya terus melirik ke belakang seolah takut diikuti. Itu adalah Ibu Sari. Oman membeku. Ibu Sari adalah salah satu dari sedikit orang yang menunjukkan belas kasihan padanya, yang diam-diam memberinya nasi bungkus saat pengusiran. Tapi sejak ia naik jabatan, bahkan Ibu Sari menghindarinya. Ibu Sari. Oman keluar dari persembunyiannya, suaranya penuh keheranan dan kewaspadaan. Wanita itu terkejut.
Lalu wajahnya berkerut lega. Oman, nak, syukurlah kau baik-baik saja. Ia cepat-cepat mendekat dan menyodorkan keranjangnya. Ini, ambil. Nasi, telur rebus, sedikit sayur. Aku masakin pagi-pagi. Oman menerima keranjang itu dengan tangan gemetar. Kehangatan dari bungkusan nasi masih terasa. Kenapa ibu, ini berisiko buat ibu. Ibu tahu, bisik Ibu Sari, matanya berkaca-kaca. Ibu tahu apa yang mereka rencanakan semalam. Aku dengar anak buah Mbah Karto ngobrol di warung. Mereka mau bakar pondokmu. Aku coba cari suamiku untuk cegah, tapi dia malah marah, bilang aku ikut-ikutan ilmu sial. Ia menarik napas. Waktu mereka berangkat, aku ikuti dari jauh. Aku lihat kau usir mereka. Bagus, nak, kau kuat. Air mata akhirnya menetes di pipi Oman yang keras. Ini adalah pengakuan pertama, kebaikan manusia pertama yang ia terima setelah sekian lama. Terima kasih, Ibu. Ibu juga punya informasi, lanjut Ibu Sari, suaranya lebih rendah. Mereka gak akan berhenti. Mbah Karto lagi cari cara lain. Dia ada rencana besar, libatkan orang dari kota. Katanya mau bersih-bersih hutan ini sekaligus. Ambil kayu sebanyak-banyaknya sebelum pemerintah bikin aturan ketat. Dan mereka mau jadikan kau kambing hitam. Kalau ada apa-apa, misalnya ada longsor atau kebakaran hutan nanti, mereka akan bilang itu karena kau, si penjaga baru, marah dan kutuk desa. Informasi itu seperti petir. Ini bukan lagi sekadar konflik lokal. Ini sudah menjadi konspirasi yang terorganisir dengan skala lebih besar. Ibu kenapa cerita ini ke saya? Tanya Oman, masih tidak percaya. Karena ibu tahu yang benar. Nak, jawab Ibu Sari tegas. Suamiku ikut mereka cuma karena takut dan butuh uang. Tapi ibu ingat, waktu anak ibu demam tinggi dulu, siapa yang kasih obat? Ibumu, dan kau yang ambilkan daunnya. Kalian bukan orang jahat. Dan ibu lihat sendiri, sejak kau di sini, kau jaga mata air, kau tanam pohon. Itu perbuatan baik. Ia memegangi tangan Oman. Jangan menyerah. Tapi kau harus lebih hati-hati. Jangan percaya semua orang dari desa. Tapi juga jangan anggap semua musuh. Masih ada yang diam-diam berpihak padamu. Cuma mereka takut. Setelah Ibu Sari pergi dengan cepat dan diam-diam seperti datangnya, Oman duduk lama memandangi keranjang makanan itu. Bantuan tak terduga itu bukan hanya tentang makanan. Itu tentang pengisian ulang jiwa yang hampir kering. Ia tidak sepenuhnya sendirian. Masih ada kebaikan, tersembunyi di balik ketakutan. Beberapa hari kemudian, bantuan tak terduga kedua datang, dan kali ini dari arah yang benar-benar di luar dugaan. Saat Oman sedang memeriksa area yang jauh dari pondok, ia berpapasan dengan kepala desa Madi yang sedang sendirian, tampak sedang berjalan-jalan dengan wajah yang penuh beban. Mereka saling memandang, keheningan yang tegang di antara mereka. Oman. Akhirnya Pak Lurah Madi memecah kesunyian, suaranya berat. Pak Lurah, rumahmu baik-baik saja? Tanyanya, menghindari kontak mata. Masih berdiri, jawab Oman pendek. Pak Lurah Madi menghela napas panjang. Aku dengar ada keributan beberapa malam lalu. Dan aku dengar tentang boneka jerami, tentang ancaman. Ia menatap Oman sekarang, dan di matanya Oman melihat konflik yang dalam. Aku sebagai kepala desa seharusnya melindungi semua warganya, meski statusnya sekarang berbeda. Jono ditangkap karena menebang liar, Pak. Bukan karena saya pribadi, jelas Oman. Aku tahu, kata Pak Lurah Madi. Tapi desa tidak melihat itu. Mereka hanya melihatmu yang dulu diusir. Sekarang pulang dengan kekuasaan dan menangkap salah satu dari mereka. Itu yang mereka lihat. Ia berhenti sejenak. Mbah Karto sudah terlalu jauh. Aku mulai sadar. Mungkin kita salah tentangmu, Oman. Tapi membalikan keyakinan seluruh desa seperti membalikan perahu di tengah badai. Aku tidak bisa melawan arus sendirian. Lalu apa yang bisa Pak Lurah lakukan? Tanya Oman. Ada sedikit harapan dalam suaranya. Aku bisa berusaha mencegah kekerasan lebih lanjut. Aku akan bicara pada para pemuda,
pada mereka yang masih mau mendengarkan. Aku tidak bisa menjanjikan penerimaan, tapi aku bisa berusaha untuk menjaga agar situasi tidak meledak. Ia memandang hutan di sekitar mereka. Dan, informasi. Bronto dan orang kota itu. Mereka punya rencana besar. Aku tidak tahu detailnya. Tapi mereka akan butuh banyak tenaga dari desa. Aku akan usahakan agar warga Seruni tidak terlibat lebih dalam. Itu saja yang bisa kulakukan untuk sekarang. Itu bukan dukungan penuh. Itu adalah netralitas yang aktif. Sebuah permulaan. Bagi Oman, itu sudah sangat berarti. Seorang kepala desa yang mengakui kemungkinan kesalahan dan berusaha mencegah kerusakan lebih besar adalah sebuah kemenangan kecil. Dua bantuan tak terduga itu, dari seorang ibu biasa dan dari seorang pemimpin yang terbebani, mengubah perspektif Oman. Musuhnya bukanlah seluruh desa Seruni. Musuhnya adalah segelintir orang yang haus kekuasaan dan uang, yang memanfaatkan ketakutan dan kemiskinan warga. Dan di antara warga itu, masih ada suara hati nurani yang bisu, yang mulai berani berbisik. Malam itu, sebelum tidur, Oman tidak merasa sendirian. Ia masih punya pertempuran berat di depan, tetapi sekarang ia tahu, ada sekutu dalam diam, ada kebaikan dalam kesunyian. Ia tidak lagi sekadar membela pondoknya. Ia mulai membela kebenaran yang bahkan diakui oleh sebagian dari mereka yang dulu mengusirnya. Perjuangannya mendapatkan dimensi baru, bukan lagi untuk pengakuan pribadi, tetapi untuk membuka mata desanya pada kebenaran yang telah lama mereka tutupi dengan selimut tahyul dan kebencian. Bantuan tak terduga itu adalah sinyal pertama bahwa selimut itu mulai robek. Operasi itu diberi nama Sapu Bersih oleh pihak berwajib. Berdasarkan peta koordinat detail dari Oman, laporan Ibu Sari, dan konfirmasi tersirat dari Kepala Desa Madi, polisi hutan dan satuan khusus dari provinsi bergerak sebelum fajar. Mereka menyergap lokasi penebangan massal yang sedang berlangsung di bagian hutan terdalam. Bronto, si preman dari kota, dan beberapa orang dalam, termasuk seorang oknum polisi hutan yang disuap, terjaring. Tapi yang paling mengejutkan bagi seluruh desa Seruni adalah ketika mereka membawa Mbah Karto, dengan tangan terborgol, keluar dari balik pepohonan. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini pucat pasi, tertunduk malu. Berita itu mengguncang desa seperti gempa bumi. Orang yang selama ini dianggap sebagai penjaga adat dan penafsir kehendak alam, ternyata adalah otak di balik perusakan hutan mereka sendiri. Keterangannya di persidangan nanti akan mengungkap lebih banyak bagaimana ia memanfaatkan tahyul untuk mengontrol desa, menyalahkan Oman untuk menutupi aktivitas gelapnya, dan menjual kayu-kayu berharga warisan leluhur untuk kekayaan pribadi. Beberapa minggu setelah operasi, di sebuah pagi yang cerah, seluruh warga desa Seruni dikumpulkan oleh Pak Camat dan Kepala Desa Madi di lapangan Balai Desa. Di sana, berdiri Pak Andre, sang gubernur. Di sampingnya, berdiri Oman. Bukan Oman yang lusuh dan tertunduk, melainkan Oman dengan seragam ranger muda yang rapi, berdiri tegak, matanya memandang ke arah kerumunan warga yang dulu mengusirnya. Suasana hening, penuh dengan rasa malu, penyesalan, dan rasa ingin tahu yang besar. Pak Andre mengambil mikrofon. Suaranya jelas dan berwibawa, tetapi tidak menghakimi. Warga desa Seruni yang saya hormati, beberapa bulan yang lalu, kalian mengusir seorang pemuda dari tengah-tengah kalian. Kalian menyebutnya pembawa sial. Kalian percaya bahwa segala bencana datang darinya. Ia berhenti, memandang satu persatu wajah di hadapannya. Hari ini, saya berdiri di sini untuk memberitahu kalian, bahwa sial yang sesungguhnya bukanlah pada orangnya, tetapi pada keserakahan yang dibungkus oleh kebohongan dan tahyul. Ia menunjuk ke arah Oman. Pemuda ini, yang kalian buang, justru menjadi penyelamat. Dialah yang dengan keberaniannya mengungkap konspirasi perusakan hutan kalian. Dialah yang menjaga mata air yang kalian minum. Dialah yang menanam kembali pohon-pohon yang ditebang oleh orang yang kalian percayai. Ribuan pasang mata tertuju pada Oman. Kali ini, tidak ada kebencian. Yang ada adalah rasa malu yang dalam, kekaguman yang tertahan, dan penyesalan. Oman tidak meminta kalian untuk memintanya maaf. Lanjut Pak Andre. Yang dia inginkan, dan yang kita semua butuhkan, adalah memulai babak baru. Karena itu, hari ini saya resmi meluncurkan program Desa Penjaga Hutan, Seruni.
Program pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi. Akan ada pelatihan budidaya madu hutan, penanaman tanaman obat, dan ekowisata terbatas. Dan untuk memimpin program ini, sebagai penghubung antara desa, pemerintah, dan hutan, ia menoleh ke Oman. Adalah saudara Oman, ranger muda kita. Desis riuh rendah melintas di kerumunan. Kini, si pembawa sial diangkat menjadi pemimpin program yang akan membawa kemakmuran. Pak Andre melanjutkan, dia akan tetap tinggal di Pondok Marwan, pos penjagaan resmi yang baru kita tetapkan. Tapi dia akan sering ke desa, bekerja sama dengan kalian, menerima kalian yang ingin belajar, yang ingin berubah. Kepala Desa Madi mengambil alih mikrofon. Suaranya bergetar. Warga Seruni, sebagai kepala desa, saya minta maaf. Saya ikut terbutakan. Kita semua terbutakan. Tapi hari ini, kita diberi kesempatan baru. Mari kita terima kesempatan ini. Mari kita dukung Oman. Saat itulah, dari kerumunan, seseorang maju. Ibu Sari, dengan berani, berjalan ke depan dan meraih tangan Oman. Selamat datang pulang, nak. Ucapannya sederhana, tetapi membuka bendungan. Satu persatu, warga mulai bertepuk tangan. Lambat, malu-malu, lalu semakin kencang. Beberapa orang tua menunduk. Air mata menetes di pipi mereka yang keriput. Para pemuda yang dulu ikut melempari kerikil kini memandang tanah. Malu. Oman maju selangkah. Ia mengambil mikrofon yang diberikan Pak Andre. Suaranya tenang namun jelas, terdengar hingga ke sudut terjauh lapangan. Terima kasih, Pak Gubernur. Terima kasih, Pak Lurah. Ia memandang ke arah kerumunan. Warga Seruni, saya tidak membenci kalian. Hutan mengajarkan saya bahwa kemarahan hanya membakar, tapi kesabaran menumbuhkan. Pondok saya di hutan selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar menjaganya. Mari kita jaga hutan ini bersama. Bukan untuk saya, bukan untuk pemerintah, tapi untuk anak cucu kita nanti. Agar akar kita tidak pernah lagi tercerabut oleh kebohongan. Ucapan itu menyentuh hati. Bukan pidato yang panjang, tetapi penuh makna. Ia menawarkan rekonsiliasi, bukan pembalasan. Acara itu ditutup dengan penandatanganan perjanjian program dan pembagian bibit pohon pertama sebagai simbol dimulainya penanaman kembali. Banyak warga yang mendekati Oman setelahnya, berjabat tangan, meminta maaf dengan terbata-bata, atau sekadar mengangguk. Oman menerima semuanya dengan anggukan dan senyuman kecil. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tetapi pengakuan itu datang dengan sendirinya. Beberapa bulan kemudian, perubahan nyata terlihat. Pondok Marwan tetap menjadi rumah Oman, tetapi kini sering dikunjungi oleh warga desa yang ingin belajar tentang tanaman obat atau membantu patroli rutin. Sebuah kelompok tani madu hutan telah dibentuk, dengan Oman sebagai penasihat teknis. Anak-anak kecil tidak lagi takut padanya. Mereka malah mendengarkan ceritanya tentang satwa hutan dengan mata berbinar. Suatu sore, Oman duduk di depan pondoknya, memandangi matahari terbenam yang menyinari puncak-puncak pohon. Di tangannya, ia memegang foto orang tuanya yang telah ia masukkan ke dalam bingkai kayu sederhana. "Ibu, Bapak," bisiknya, "saya sudah menemukan rumah. Dan saya telah membantu desa kita menemukan jalannya kembali." Dari kejauhan, terdengar suara langkah. Didi, si pemuda yang dulu memperingatkannya, datang dengan membawa beberapa bibit pohon buah. "Om, kita tanam ini di dekat mata air, ya? Biar nanti anak-anak bisa makan." Oman tersenyum, sebuah senyuman yang tulus dan damai. "Ayo." Ia berdiri, dan bersama Didi, mereka berjalan menuju mata air. Hutan di sekelilingnya tidak lagi sunyi dan menakutkan. Ia penuh dengan kehidupan, dengan harapan, dengan janji akan masa depan yang lebih baik. Akar yang dulu hampir tercerabut, kini telah kembali bersemi dengan kuat, bukan hanya di tanah hutan, tetapi juga di hati masyarakat yang pernah menolaknya. Oman, si yatim piatu yang diusir, akhirnya tidak hanya menemukan rumah di hutan. Ia telah menjadi jembatan yang menyembuhkan, akar yang menguatkan, dan penjaga yang membawa bukan sial, tetapi keberkahan bagi tanah kelahirannya sendiri.